Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 423, Altar Hutan Batu. Orang lain yang melihat situasi ini juga tidak bisa menahan perasaan takut untuk sementara waktu. Pembangkit tenaga listrik Real Pellet State, yang berada di bawah luka parah, mampu menghabiskan semua kekuatan spiritual dari binatang jahat tahap menengah periode kristalisasi, lalu membunuhnya dengan mudah. Dari awal hingga akhir, binatang jahat itu tidak pernah menyentuh lengan bajunya. Jika mereka benar-benar menyerang seperti yang diusulkan Lansi, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dengan cara ini, setelah beberapa orang membuang 2 mayat binatang jahat periode kristalisasi, mereka segera melanjutkan perjalanan mereka. Namun, karena banyak orang mati di pertarungan sebelumnya, suasana dalam tim secara alami menjadi lebih tertekan. Setelah beberapa hari lagi, melihat bahwa cairan spiritual dalam labu hampir habis, semua orang akhirnya berjalan keluar dari gurun tak berujung di bawah pimpinan Lansi. Tanpa gangguan angin dingin, semua orang secara alami mulai terbang di ketinggian rendah untuk bergegas. Setelah terbang melewati sebidang kecil dataran langka dengan semak rendah yang tidak diketahui dan rawa yang dipenuhi racun, mereka memasuki daerah perbukitan abu-abu. Mereka berhenti di depan gunung yang gelap tidak jauh dari situ. Puncak gunung itu tidak terlalu tinggi. Tingginya sekitar 7 hingga 8.000 meter. Itu gelap gulita. Sekitarnya dipenuhi lapisan kabut putih abu-abu, membuat gunung itu samar. Itu memberi orang perasaan aneh. Pada saat ini, dis di depan tangan Lansi tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung rendah, dan itu sedikit berkedip. Melihat ini, Lansi segera melihatnya, lalu dia mengumumkan dengan gembira, saya akhirnya menemukan simpul lain. Seperti yang saya harapkan, simpul ini seharusnya berada di belakang gunung ini. Petik 2. Kemudian dia naik ke udara dan terbang ke depan dengan tidak sabar. Orang lain sudah melihat ada sesuatu yang aneh pada dis di tangannya. Kebanyakan orang memiliki beberapa spekulasi di hati mereka. Setelah mereka mendapat konfirmasi dari kata-kata Lansi, mereka secara alami sangat gembira dan terbang. Tapi Siren King melihat ini dan tiba-tiba menatap Jialan, yang masih koma. Dia sedikit mengernyit tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dia masih mengikuti kelompok itu setelah kilatan cahaya biru. Liu Ming melihat gunung hitam di kejauhan, tetapi pupil matanya menyusut tak terkendali. Untuk alasan yang tidak diketahui. Saat dia melihat gunung ini, hatinya tiba-tiba merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Namun, karena yang lain sudah bergerak maju, Liu Ming hanya ragu sejenak, lalu dia bersiap untuk mengikuti. Lagi pula, di tempat yang berbahaya seperti itu, akan terlalu tidak praktis untuk pergi dari kelompok itu. Namun dia diam-diam memindahkan posisinya yang awalnya di tengah ke yang terakhir. Bibirnya juga sedikit bergerak beberapa kali. Xin Yuan, yang juga terbang di tengah tim, tiba-tiba mendengar suara Liu Ming di telinganya. Setelah sosoknya berhenti sebentar, dia terus bergerak maju seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi kecepatannya melambat tanpa disadari. Tidak lama kemudian, dia pergi ke belakang. Namun, Raja Sirene berbalik sesaat kemudian dan melirik Liu Ming secara tidak sengaja, lalu dia terus bergerak maju tanpa ekspresi. Hati Liu Ming terkejut. Dilihat dari kekuatan Siren King yang tak terduga, bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk mendeteksi transmisi suara sebelumnya. Saat dia berpikir begitu dalam benaknya, ekspresinya masih terlihat biasa. Dia hanya diam-diam mengikuti di belakang tim dan terbang berdampingan dengan Xin Yuan. Setengah jam kemudian, semua orang akhirnya melewati gunung hitam sebelumnya dan datang ke tanah terbuka di belakang gunung. Padahal di depan mata, ada hutan batu berwarna abu-abu dan putih berdiri. Melihat dari kejauhan, sepertinya tidak ada habisnya. Ketika Liu Ming melihat pilar-pilar ini, dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Hutan batu ini bahkan samar-samar memberinya perasaan yang akrab. Itu mengingatkannya pada lokasi Sekte Yuanmo benua Yunchuan. Sekte Yuanmo juga terletak di area hutan batu yang luas, dan ada kabut hitam aneh di hutan batu. Hanya saja hutan batu dari Sekte Yuanmo semuanya adalah pilar batu besar yang dicetak dengan banyak rune hitam, dan kabut keluar dari pola spirit rune ini. Hutan batu di sini hanyalah beberapa batu tinggi yang tidak beraturan, dan tidak ada tanda buatan sama sekali. Namun meski begitu, itu membuat Liu Ming merasa sedikit lebih buruk di hatinya. Tetapi pada saat ini,
Lansi berhenti di depan hutan batu dan menatap piringan di tangannya. Dia menunjuk ke arah hutan batu tanpa ragu-ragu, lalu dia berkata dengan pasti, simpul yang kita cari ada di suatu tempat di depan. Adapun lokasi tepatnya, itu harus diketahui ketika kita masuk. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memimpin dan terbang ke arah hutan batu. Para penambang budak lainnya bersemangat. Mereka mengikuti dengan cermat. Ketika Liu Ming terbang ke hutan batu, matanya berkedip dengan tenang, lalu dia melepaskan sedikit kekuatan mental. Akibatnya, pilar batu itu tampak terbentuk secara alami, dan tidak teratur. Sepertinya tidak ada pola sama sekali, dan tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Ini membuatnya sedikit santai, lalu dia dan Xin Yuan mengikuti yang lainnya tanpa berkata apa-apa. Akibatnya, mereka datang ke tempat kosong di hutan batu setelah beberapa saat. Ada altar tinggi berbentuk kotak dengan ketinggian 200 hingga 300 meter. Altar ditutupi lapisan debu tebal. Tampaknya berada di sini untuk waktu yang lama. Di tengah altar, ada monumen batu hitam dengan pola roh ungu tua yang samar-samar di atasnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada hal yang aneh di sini? Saat melihat benda di depan mereka, seseorang secara alami terkejut. Dia tidak bisa tidak menanyai Lansi. Bagaimana aku tahu? Saya juga baru pertama kali ke sini, mungkin hanya kebetulan saja. Tetapi saya dapat yakin bahwa simpul itu berada di atas altar ini. Lansi mengangkat bahu dan menyangkal. Setelah itu, dia menjentikkan dis di tangannya di atas altar dan membuat gerakan. Sebuah cahaya putih melintas ke dalam piringan bundar. Rune muncul di permukaan dis. Setelah getaran, sinar cahaya putih melesat keluar. Itu melintas dan pergi di atas altar. Puff! Ada fluktuasi ruang yang hebat di udara, dan segera pusaran putih kabur samar-samar muncul. Tapi setelah kabur, itu mengembun menjadi lapisan tirai tipis. Benar saja, disitulah simpul itu berada. Menurut pengalaman saya, simpul ini sudah sangat rapuh karena sudah ada sejak lama. Anda tidak perlu menyimpan kekuatan spiritual saat ini, cukup serang dengan seluruh kekuatan Anda. Pintu keluarnya ada di depanmu. Lansi berkata dengan sungguh-sungguh, lalu dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk menyerang. Setelah para penambang budak melihat pusaran putih baru saja muncul di udara dan dengan jelas merasakan fluktuasi ruang yang memancar darinya, mereka tidak lagi meragukan kata-kata Lansi. Semua orang segera menyalurkan semua kekuatan spiritual mereka saat mereka bersemangat. Mereka melemparkan seni mistik senjata spiritual mereka dan meluncurkan serangan sengit ke simpul ini. Untuk sementara waktu, berbagai lampu bersinar di tempat itu. Suara gemuruh itu memekakkan telinga. Berbagai mantra, lampu bilah masuk ke tirai cahaya, menyebabkan cahaya mengalir di permukaannya. Namun, sementara yang lain menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, masih ada beberapa yang tidak melakukannya. Selain Liu Ming dan Xin Yuan yang berdiri di belakang kerumunan, orang ketiga adalah wanita klan skala emas bernama Ziming. Orang keempat yang tidak menembak secara alami adalah Raja Sirene yang memegang Jialan. Kecuali ketika dia pertama kali melihat altar kuno, alisnya sedikit bergetar, lalu dia berdiri di sana tanpa bergerak. Liu Ming melihat pola roh ungu tua di monumen yang tampak familiar, dan matanya berkedip-kedip. Melihat ini, wajah Lansi tampak cemberut. Setelah perlahan melirik keempat orang itu, tatapannya akhirnya berhenti pada gadis klan skala emas, dan dia bertanya dengan dingin. Ziming, kenapa kamu belum menyerang? Apa kau tidak ingin keluar? Gadis klan makhluk laut, yang tampaknya sangat menghormatinya, tampak sedikit ragu setelah mendengarnya. Setelah melihat Liu Ming, Xin Yuan dan Raja Sirene yang tidak jauh, dia tiba-tiba mencibir dan berkata dengan keras, serang. Apakah Anda ingin membunuh kami dengan mudah ketika kami mengeluarkan semua kekuatan spiritual kami, lalu Anda dapat mengorbankan kami semua? Dia tidak berbicara terlalu keras. Suaranya hampir kewalahan oleh serangan orang banyak, tapi itu sekeras guntur ketika para penambang budak lainnya mendengarnya. Orang-orang yang menyerang terkejut, dan mereka menghentikan serangan mereka secara bersamaan. Mereka semua menatap Lansi dengan tatapan ragu. Pengorbanan apa? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak ingin meninggalkan tempat ini lagi. Wajah Lansi tidak berubah. Dia hanya berkata ringan. Saat ini, kamu masih ingin menipuku. Anda benar-benar berpikir tidak ada yang tahu bahwa Anda diam-diam membangun altar itu di gua rahasia.
Saya telah melihat altar ini sendiri sebelumnya. Dibandingkan dengan yang ini, ukurannya lebih kecil. Kecuali ada monumen di atasnya, karakteristik lainnya jelas umumnya sama. Gadis klan skala emas berkata dengan sarkasme. Saat Lansi mendengar ini, wajahnya sedikit berubah untuk pertama kalinya. Tetapi sebelum dia ingin mengatakan apa-apa, Raja Sirene yang diam di sampingnya tiba-tiba berkata, Lansi, panggil saja benda itu. Meskipun kekuatan spiritual saya sekarang sangat berkurang, saya masih dapat dengan jelas merasakan keberadaannya. Begitu pria muda berjubah putih itu berkata, matanya melirik ke bawah altar. Pada saat yang hampir bersamaan, tanah yang tampak kokoh di dekat altar tiba-tiba menjadi lembut seperti pasir. Di bawah getaran keras, boom, sebuah lubang besar yang dalam muncul dalam keruntuhan dengan altar sebagai pusatnya. Tapi altar itu sendiri masih berdiri kokoh. Beberapa penambang budak yang berada di depan segera mundur karena kaget. Tetapi pada saat ini, suara mendesis keluar. Sebuah cahaya hitam melintas. Sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman tanah, dan sutra menembus tubuh beberapa penambang budak seperti kilat. Tiba-tiba, beberapa teriakan menyedihkan keluar. Beberapa penambang budak segera jatuh ke tanah. Bab 424, Guili. Beberapa tubuh orang terjerat dengan sutra hitam dalam sekejap, dan gas hitam aneh dipancarkan di antara tikungan dan belokan yang konstan. Sebelum beberapa orang bisa berjuang beberapa kali, maka mata mereka tampak kusam karena tidak lagi bergerak. Daging tubuh mereka dengan cepat menyusut, lalu mereka menjadi mayat kering. Seluruh altar tiba-tiba menjadi sangat lembut, membuat suara booming. Debu di permukaan mulai berjatuhan, dan ada potongan daging berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Monumen di tengah melonjak keluar, lalu menarik mayat-mayat kering ke dalam lubang dalam gas hitam yang berjatuhan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan para penambang budak lainnya yang sedikit lebih jauh tentu saja ketakutan dan marah ketika mereka melihat ini. Mereka semua mundur. Hanya Liu Ming dan yang lainnya yang berdiri agak jauh yang melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di depan. Tetapi di tanah terbuka di depan, wajah mengerikan yang terbuat dari pasir dan batu tiba-tiba muncul. Penampilannya tampak seperti hantu, dan lubang besar yang dalam di depan hanyalah mulutnya yang raksasa sementara altar dan monumen diubah oleh lidah. Tetapi pada saat penambang budak lainnya baru saja mundur, Lansi, yang berdiri diam, tiba-tiba melambaikan tangannya dengan kilatan cahaya biru. Dua kekuatan kuat yang tak terlihat diluncurkan ke orang-orang terdekat. Sosoknya berkedip dan menghilang di tanah sebagai gantinya. Pada saat berikutnya, dia muncul di atas wajah hantu raksasa itu. Dia melihat kerumunan dengan wajah kosong dan dengan tangan di belakang punggungnya. Beberapa seruan, para penambang budak itu dipukul oleh kekuatan di udara saat mereka tertangkap basah. Sutra hitam menyembur keluar dari bawah dan membungkus beberapa orang ini dengan erat, lalu bayangan raksasa melintas. Orang-orang ini menghilang saat mereka berseru. Mereka benar-benar dibawa pergi oleh lidah raksasa di bawah. Lidah yang tampaknya kikuk itu secepat kilat. Pada saat ini, mata pada wajah raksasa itu terbuka, dan pada saat yang sama, ada suara mengunyah yang renyah di mulut. Melihat ini di kejauhan, wajah Liu Ming sedikit berubah. Dengan penglihatannya, dia bahkan tidak melihat pergerakan lidah tadi. Tidak sampai saat ini beberapa penambang budak yang tersisa bereaksi, mereka segera memarahi dengan marah. Kedua orang kepercayaan Lansi bahkan sangat marah saat mereka melarikan diri dari kematian. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lansi memiliki niat buruk dengan membawa mereka ke sini. Namun, langit di atas memang simpul luar angkasa, sehingga mereka sangat enggan untuk segera melarikan diri. Lagi pula, mereka tidak tahu bagaimana menemukan simpul di jurang yang sangat dalam ini. Selain itu, mereka hanya akan mati ketika mereka bertemu dengan laut binatang jahat tanpa ada cairan spiritual yang tersisa. Untuk sementara, orang-orang ini membenci Lansi, tetapi mereka berada dalam dilema. Pada saat ini, Lansi berbicara dengan ringan, orang tua itu berjanji untuk membawamu pergi dari urat mineral bawah tanah dan menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Sekarang simpulnya ada di sini, bagaimana bisa itu bohong? Adapun apakah Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, itu tergantung pada keterampilan Anda sendiri. Petik 2. Terlepas dari orang-orang di sisi yang berlawanan,
dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat serius kepada wajah besar di bawah, Guili Senior, Junior telah membawakanmu esensi darah yang cukup sesuai dengan kesepakatan. Haruskah Anda memenuhi janji yang Anda buat sebelumnya? Hehe, Naklan, kamu benar-benar bisa melakukan ini. Ketika Anda secara tidak sengaja menghubungi saya tidak punya banyak harapan. Anda dapat yakin bahwa selama saya mendapatkan darah esensi ini, saya dapat menghilangkan sebagian segel saya di tubuh saya. Pada saat itu, saya dapat membantu Anda menembus kemacetan Anda. Dengan bantuan saya, Anda dapat maju ke Real Pellet State dengan mudah. Wajah besar di bawah membuat tawa aneh setelah menggeliat sebentar. Kemudian seluruh wajah tiba-tiba mengembun ke tengah setelah suara gemuruh, lalu melayang dari tanah. Itu berubah menjadi kepala raksasa dengan tinggi 800 meter, dan terbuat dari lumpur dan batu. Di permukaan tubuh, pola roh hitam menjulang di atasnya, dan itu memancarkan gas hitam samar. Kedua mata raksasa itu memiliki dua awan api perak yang menari-nari di dalamnya. Baik sekali. Junior ingin berterima kasih kepada Senior Guili terlebih dahulu. Tetapi di antara orang-orang ini, ada pembangkit tenaga listrik Real Pellet State. Senior harus lebih berhati-hati. Saat Lansi mendengar ini, ekspresinya santai, tapi dia masih mengingatkan. Hanya negara pelet nyata. Kamu berbicara tentang bocah klan Biskin ini. Belum lagi tubuhnya memiliki masalah sekarang, bahkan jika dia berada di puncaknya, saya tidak akan menempatkan dia di mata saya. Dalam ingatanku, bocah kecil ini seperti semut bagiku. Aku bisa dengan mudah melenyapkannya dalam sekejap. Wajah besar itu berbalik sedikit dan menatap pemuda berjubah putih di kejauhan. Dia mendengus saat dia berkata. Nada suaranya sangat arogan. Setelah dia mengatakan itu, para penambang budak termasuk Xin Yuan tercengang setelah mendengarkannya. Mereka tidak bisa benar-benar percaya kata-kata ini. Dalam kata-katanya, satu-satunya negara pelet nyata di wilayah laut telah menjadi anak nakal kecil, maka bukankah para pembudidaya negara kondensasi ini tidak layak disebut sama sekali? Sejak Liu Ming menemukan penampilan wajah besar ini, dia menatap pola roh hitam di permukaan. Matanya berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Tidak peduli seperti apa keberadaanmu saat itu, sekarang kamu hanya memiliki kekuatan periode kristalisasi tahap selanjutnya. Kamu benar-benar berani menjadi begitu sombong. Pria muda berjubah putih di langit mendengar ini, dan wajahnya tiba-tiba tampak suram. Pada saat berikutnya, penggaris pendek sebening kristal muncul di telapak tangannya saat dia melayang di udara. Dia melambai sedikit, dan tombak es biru sepanjang 10 meter muncul di depannya. Saat bergetar, ia meluncur ke kepala raksasa dengan suara siulan. Begitu cahaya kristal menyala, tombak es meledak ke kepala besar di dekat. Kepala batu lumpur besar itu tampak ganas. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan tombak es, dan itu membuat tawa aneh sambil mengunyah. Rasanya tidak buruk. Anda dapat melemparkan beberapa lagi ke arah saya. Ayo, biarkan aku merasa lebih baik. Siren King melihat ini, dan matanya berkedip. Ekspresinya akhirnya menjadi bermartabat. Meskipun itu hanya gerakan sementara, kekuatan tombak es bisa mencapai puncak kekuatannya. Itu bisa menghancurkan 6 pembangkit tenaga listrik Pseudo Pellet State dengan keuntungan besar, tapi sekarang ditelan oleh monster ini dengan cara ini. Itu benar-benar mengejutkan. Lansi melihat pemandangan, tapi dia menghela nafas lega. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Orang lain tidak bisa membantu tetapi merasa takut ketika mereka menyaksikan pemandangan seperti itu. Tiba-tiba, dua penambang budak meledak. Mereka berencana untuk melarikan diri dari tempat ini. Melihat ini, mata Siren King berkilat dingin. Dia tiba-tiba melambaikan penggaris pendeknya yang jernih, lalu dua tombak es meledak dalam sekejap. Buang air besar. Tombak es dengan cepat menembus tubuh dua penambang budak dan mengubahnya menjadi dua patung es yang jernih. Setiap orang yang berani melarikan diri akan dibunuh. Sekarang, kita hanya bisa menghadapi monster di depan kita dan Lansi bersama-sama. Hanya dengan begitu kalian semua dapat benar-benar meninggalkan jurang ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa monster ini akan membiarkan Anda pergi dengan mudah setelah membuang begitu banyak upaya untuk membawa Anda semua ke sini? Raja Sirene melirik para penambang budak termasuk Xin Yuan dan Liu Ming dan berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, lidah raksasa itu melonjak ke depan tanpa memberikan waktu untuk berpikir.
Dua patung es yang jatuh dari langit dibawa ke dalam mulut oleh lidah. Wajah itu mengungkapkan wajah mencicipi sesuatu yang lezat saat dikunyah. Ini membuat Liu Ming merinding setelah melihat ini. Beberapa penambang budak lainnya bahkan tampak pucat setelah menyaksikan adegan ini. Dalam waktu singkat, bahkan jika Raja Sirene dihitung, bersama dengan Liu Ming dan Xin Yuan, ada kurang dari 10 orang. Untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka, para penambang budak ini melewati semua rintangan dan datang jauh-jauh dari urat mineral laut dalam. Mereka pikir mereka bisa berhasil melarikan diri dari tempat ini. Siapa yang akan berharap untuk menghadapi adegan seperti itu? Lan Xi, biang keladi dari semua ini, mundur ketika Siren King menyerang kepala raksasa itu. Dia tersenyum tipis seperti sedang menunggu mereka mati. Lakukan. Sebelum menunggu sisa penambang budak untuk memikirkan apapun, Raja Sirene tiba-tiba mengerang setelah mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia melemparkan Jialan ke belakangnya, lalu tangannya yang lain menyentuh udara. Tiba-tiba angin iblis biru tiba-tiba terangkat bersama, berubah menjadi lapisan tirai tipis untuk membungkus wanita itu dengan erat. Itu mengambang di udara setelah itu. Pemuda berjubah putih setelah melakukan semua ini, penggaris pendek yang jernih memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengguncang pergelangan tangannya, dan bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan. Tombak es yang tak terhitung jumlahnya yang berukuran 2 kali lipat muncul. Setelah mereka gemetar, mereka diluncurkan ke udara. Langkah Siren King kali ini jelas menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Liu Ming, tidak jauh, menyipitkan matanya dan mengguncang lengan bajunya. Pedang kecil biru muncul di tangannya. Dia langsung memberi isyarat. Pedang kecil berwarna biru itu mengeluarkan suara yang jernih, memancarkan aura yang menyilaukan, kemudian berubah menjadi pelangi yang melonjak ke arah kepala raksasa itu. Dia ternyata menjadi yang pertama bergerak setelah serangan Siren King, dan dia menggunakan teknik pengendalian pedang terkuatnya saat dia bergerak. Seluruh prosesnya lancar seolah-olah dia sudah mempersiapkannya sejak awal. Di sisi lain, setelah Xin Yuan mengangkat alisnya, dia meletakkan batang besi di depannya, lalu dia menyekanya dengan tangannya yang bersinar. Setelah suara dentuman, cahaya keemasan keluar di ujung batang besi. Ujung tombak emas yang tajam mengembun entah dari mana. Dia mengerang, dan pembuluh darah biru meledak di kedua lengannya. Dia mengguncang pergelangan tangannya, lalu bayangan tombak yang mempesona muncul di depannya. Setelah bayangan memadat, mereka menjadi gelombang cahaya keemasan menyilaukan yang padat, dan meledak pada saat yang sama. Pada saat ini, Xin Yuan akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Batang besi halus esensi kekacauan di tangannya jelas bukan hanya senjata dengan beban berat. Bab 425, Serangan Bersama. Gadis dari klan skala emas, dengan sungguh-sungguh mengambil cincin kristal dari jarinya, melemparkannya ke atas kepalanya, dan membuat gerakan. Cincin itu berguling-guling di udara dan berubah menjadi sekelompok kabut biru yang membungkus tubuhnya. Dia langsung meringkuk oleh sinar biru. Wanita itu menjentikkan 10 jarinya dengan cepat, dan sinar biru berubah menjadi anakonda biru yang menerkam ke depan. Melihat ini, beberapa penambang budak yang tersisa juga mengumpulkan keberanian mereka dan melancarkan serangan mereka yang paling kuat. Mata seorang penambang budak klan makhluk laut berkilat saat satu tangannya meraih ke depan. Busur tulang raksasa muncul di telapak tangannya, dan panah ungu muncul di antara jari-jarinya saat dia menjabat tangannya. Dia dengan cepat menarik dan melepaskannya. Panah menjadi sinar ungu sepanjang 10 meter yang meledak. Seorang penambang budak menepuk tas kulit di pinggangnya, lalu dia melepaskan beberapa tulang berbentuk binatang. Dia bangkit lagi saat mendarat, menerkam ke depan dengan gas hitam di tubuhnya. Ada orang lain yang mengeluarkan jimat yang rusak dengan wajah yang menyakitkan. Setelah dia membuangnya dan membuat gerakan, itu segera berubah menjadi bilah raksasa hijau di tengah langit. Setelah suara gemuruh, itu menghantam langit. Dan seorang penambang miskin klan Slave segera mengungkapkan wujud aslinya setelah berguling-guling di tanah. Dia sebenarnya adalah singa api dengan surai merah. Saat dia meraung, dia menembakkan bola api raksasa terus-menerus. Orang terakhir mengeluarkan tas penuh dengan pola roh hitam. Setelah melemparkannya di depannya, sekelompok besar cacing iblis hitam terbang keluar dari tas. Setelah melayang di udara, mereka menjadi awan gelap dan menyapu ke depan. Suara mendengung terus datang. Mampu mengikuti Lan Xi ke tempat ini hidup-hidup, mereka secara alami bukan orang lemah.
Setelah melihat cara brutal monster bernama Guili di depan mereka, ditambah ancaman keberadaan seperti Siren King, mereka secara alami memutuskan untuk bertarung mati-matian, dan mereka tidak lagi berencana untuk menyimpan kekuatan mereka. Terlebih lagi, mereka tidak punya pilihan lain kecuali kematian. Pergi keluar mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Lagi pula, Raja Siren mendominasi wilayah laut selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami lebih mengancam daripada monster di depan mereka. Melihat situasi ini, kepala besar itu tertawa terbahak-bahak. Itu segera menyemburkan sinar ungu hitam yang berkibar tanpa batas seperti rantai. Saat sinar melewati, pelangi biru kehilangan cahayanya dan jatuh setelah sekejap, tombak es yang padat hancur di udara, cahaya keemasan yang dikeluarkan Xin Yuan bahkan menghilang secara diam-diam. Adapun boneka, panah cahaya, seni mistik, kawanan serangga, mereka tersapu oleh cahaya bahkan tanpa perjuangan sedikitpun. Mereka semua dilahap. Kemudian nyala api perak tiba-tiba membeku di mata kepala besar itu. Itu membuka mulutnya dan menyemburkan sutra hitam tak berujung seolah-olah gelombang hitam yang menyapu. Melihat ini, wajah Raja Sirene berubah. Dia melambaikan penggaris kristal di tangannya, dan lapisan cahaya biru dingin menyapu, membekukan sutra hitam yang akan segera menjadi es raksasa. Tetapi pada saat berikutnya, sutra hitam ini keluar dari es dengan gemetar. Namun, saat ini, setelah pemuda berjubah putih kabur, dia sudah terpental ke belakang. Jialan, yang terbungkus cahaya biru di udara di belakangnya, mengikutinya dari dekat seolah-olah dia disihir dengan semacam seni mistik. Liu Ming sudah tahu itu buruk ketika dia kehilangan koneksi dengan pedang terbangnya. Dia segera sejauh 100 meter dan menghindari sutra hitam sebelum mencapainya. Dia juga diam-diam memegang Bone Wind Owl, melihat ke depan dengan wajah cemberut. Teriak Xin Yuan. Dia mengayunkan batang besi di tangannya, mengubahnya menjadi cahaya keemasan pekat yang sedikit mengguncang sutra hitam dengan paksa. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk mundur tidak jauh dari Liu Ming. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Gadis klan skala emas panik. Meskipun dia menggunakan dinding air yang dibentuk oleh cincin di depannya untuk menahannya sejenak, itu ditembus oleh sutra hitam pada saat berikutnya. Dia diikat dengan erat. Beberapa penambang budak lainnya terkejut, dan mereka juga melemparkan senjata spiritual dan jimat mereka untuk melawan dengan putus asa. Dengan hanya satu serangan, semua senjata spiritual dan jimat meledak setelah sutra hitam menyala. Saat para penambang budak ini menyentuh sutra hitam, mereka semua pingsan dengan aneh. Kepala besar itu kemudian menyeret kembali orang-orang ini termasuk gadis klan skala emas. Para penambang budak ditelan satu per satu. Kepala raksasa itu mengunyah dengan hati-hati seolah-olah sedang mencicipi semacam kelezatan dunia. Liu Ming sangat terkejut saat ini. Dia segera melepaskan ide untuk memanggil tengkorak terbang dan kalajengking tulang. Saat dia berpikir cepat, dia langsung memiliki ide untuk melarikan diri jauh. Karena monster bernama Guili ini benar-benar memiliki kekuatan yang jauh melampaui imajinasinya, bahkan Raja Siren, negara pelet nyata, tidak memiliki kesempatan untuk menang, jadi dia tentu saja tidak sabar untuk mati di sini. Dan selama dia masih hidup, meskipun harapannya sangat tipis, dia mungkin masih dapat menemukan simpul lain di jurang maut. Wajah Liu Ming tampak tidak pasti. Ketika dia akan mengambil tindakan, dia dan telinga Xin Yuan memiliki transmisi suara dari pemuda berjubah putih. Saya memiliki sesuatu yang pasti dapat merusak monster ini. Tapi sebelum itu, kamu harus membantuku mengalihkan perhatian Lansi itu. Kalau tidak, jika dia mengingatkan monster ini, kita akan berada dalam masalah. Liu Ming dan Xin Yuan terkejut ketika mereka mendengar ini. Liu Ming agak curiga. Xin Yuan, yang tidak jauh, benar-benar mengangguk sedikit setelah matanya berkedip. Dia melemparkan batang besi di depannya dan memberi isyarat, lalu kedua ujung batang besi itu ditekuk. Setelah permukaannya dibungkus oleh rune, itu benar-benar menjadi busur hitam raksasa. Xin Yuan mengerang. Saat dia mengerahkan kekuatan pada kedua lengannya, dia menarik busur. Sebuah panah cahaya keemasan menyilaukan muncul di busur raksasa. Itu memancarkan aura kuat yang bahkan pembangkit tenaga listrik periode kristalisasi tidak berani mengabaikannya. Lansi yang berada di atas kepala raksasa itu langsung terlihat kaget. Karena arah panah cahaya keemasan membidiknya. Melihat situasi ini, Liu Ming tertawa getir dan menjauhkan Bone Wind Owl, yang aslinya ada di tangannya.
Dia mengeluarkan dan kemudian diam-diam mengeluarkan jimat prajurit serban kuning dari siput Sumeru dan membuangnya. Pada saat berikutnya, boneka baju besi emas yang tampak seperti Liu Ming muncul sambil memegang tinjunya di samping. Siren King tidak bisa tidak terkejut ketika dia meliriknya, tetapi dia berbalik dan menatap kepala raksasa itu dengan acuh tak acuh. Penguasa kristal di tangannya memancarkan lapisan cahaya biru redup. Dia sepertinya mengisi semacam kekuatan. Liu Ming tidak terlalu memperhatikan Raja Sirene. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, lalu ada auman naga dan geraman harimau masuk ke dalam tubuhnya. Setelah gas hitam keluar darinya, gas hitam itu berubah menjadi naga kabut hitam dan harimau kabut hitam. Setelah melingkari bagian atas kepala Liu Ming, mereka masuk ke kedua lengannya, membentuk dua tanda hitam. Pergelangan tangan Liu Ming bergetar, dan kedua lengannya membesar setelah bunyi sekejap. Kedua tinju itu bahkan memiliki lapisan sisik naga yang membuat kedua tinju itu terlihat ganas dalam warna ungu hitam. Setelah mereka menjadi kabur, bayangan tinju ungu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melonjak ke arah Lan Si dengan liar. Di sisi lain, cahaya keemasan melintas di pupil Xin Yuan, dan dia melepaskan tali busur di tangannya. Poci, panah cahaya yang menyilaukan melesat seperti petir di bawah angin kencang. Meskipun Lan Si tahu bahwa pihak lain hanyalah keberadaan dua tahap peralihan periode kondensasi, dia tidak berani menganggapnya enteng. Setelah mengerang, dia membalikkan tangannya, dan sebuah bendera besar sepanjang 10 meter yang disulam dengan bunga perak yang tidak dikenal. Saat dia melambai, bunga perak seukuran telapak tangan segera mekar, dan mereka berkelebat dan berubah menjadi lapisan tirai cahaya perak, melindunginya di dalamnya. Dia tidak berniat untuk melakukan serangan balik sama sekali. Jelas, pembangkit tenaga listrik periode kristalisasi ini hanya berpikir untuk mempertahankan gelombang serangan ini, lalu dia bisa membiarkan Guili menanganinya. Pada saat berikutnya, pelangi emas yang diubah oleh cahaya keemasan melintas dan mengenai tirai cahaya yang dilepaskan oleh Lan Si. Suara keras yang memekakkan telinga. Tempat di mana panah cahaya mendarat memiliki ledakan dalam sekejap. Cahaya emas dan cahaya perak muncul secara bersamaan. Tetapi hanya dalam 1 detik, cahaya perak berkurang tajam dan sepenuhnya diliputi oleh cahaya emas. Beberapa suara renyah keluar. Tirai cahaya di depan Lan Si dihancurkan selama 6 lapis dalam sekejap, dan tirai cahaya yang tersisa berdengung liar. Dan ketika cahaya keemasan menghilang, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam tirai cahaya yang tersisa bersama dengan auman naga dan geraman harimau. Ada suara, ledakan, terus-menerus di tirai tipis. Dalam sekejap, lapisan tirai tipis ini secara bersamaan menunjukkan banyak tanda putih. Setelah ledakan keras, semua tirai cahaya meledak pada saat bersamaan. Melihat ini, Lan Si sangat terkejut sehingga dia tidak bisa memikirkannya. Dia mengibarkan bendera besar di depannya. Dia menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan melemparkan banyak bunga perak lagi. Baru kemudian dia hampir tidak bisa menahan bayangan tinju yang tersisa. Namun, tubuhnya juga dihempaskan kembali oleh kekuatan sisa. Dengan upaya gabungan Liu Ming dan Xin Yuan, mereka hampir melukai Lan Si, pembangkit tenaga listrik periode kristalisasi. Namun, karena ini, Lan Si tidak peduli dengan Raja Sirene untuk beberapa saat setelah keringat dinginnya keluar. Dia hanya menatap ke arah Liu Ming dan Xin Yuan dengan wajah waspada. Dia kemudian mengibarkan bendera biru di tangannya lagi, melemparkan beberapa lapis tirai perak untuk menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, kepala besar di bawahnya mengabaikan apa yang terjadi di atas kepalanya. Itu hanya sekadar mencicipi makanan enak di mulutnya. Setelah menelan penambang budak koma terakhir ke dalam mulut dan mengunyah, 7 penambang budak, termasuk wanita klan skala emas, semuanya mati. Pada saat ini, Raja Sirene, yang telah melihat sisi ini dengan dingin, akhirnya bergerak lagi. Bab 426, Api Putuo. Raja Sirene tiba-tiba melambaikan aturan pendek yang sudah bersinar terang, dan cahaya biru samar melintas di depannya. Sosoknya menghilang setelah kabur. Melihat ini, kepala raksasa di seberang tidak peduli, tapi malah tertawa cekikikan. Setelah kepalanya sedikit menoleh, mulutnya terbuka dan menyemburkan sutra hitam yang bergelombang seperti air pasang. Itu menargetkan udara di samping. Akibatnya, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Sekelompok lautan api perak beberapa 10 meter naik dari jaring sutra hitam.
Itu benar-benar menghilangkan semua sutra hitam yang tampaknya tak terkalahkan. Di tengah lautan api, Raja Sirene dengan jubah putih muncul sambil memegang nyala lampu perak seperti lotus dengan satu tangan. Setelah membuat senyum aneh pada kepala raksasa itu, dia tiba-tiba melemparkan nyala lampu di tangannya, meninggalkan serangkaian bayangan perak di udara. Tubuhnya terbang menjauh saat dia menggunakan tatapan aneh melihat ke arah sebaliknya. Kepala besar itu hampir secara tidak sadar menyedot api perak, lalu tertawa dan berkata, "Saya telah mengolah cahaya suci yang kotor ini untuk dewa yang tahu berapa tahun. Itu dapat mencemari apapun di dunia. Begitu menyentuh senjata spiritual apapun, mereka akan kehilangan spiritualitas mereka. Apalagi yang kamu punya. Gunakan saja semuanya untukku." "Tidak, Senior Guili, benda itu adalah Putu of Flame of the Buddhist. Kamu tidak bisa menelannya." Setelah gerakan besar terjadi di bawah, Lan Xi, yang berada di udara, akhirnya melirik ke bawahnya. Dia melihat kepala raksasa menelan nyala lampu perak, lalu dia berseru kaget. "Api Putuo." Setelah kepala raksasa ini mendengarnya, itu jelas mengejutkan. Namun sebelum bisa menjawab, ada ledakan musik Sansekerta di tubuhnya. Begitu suara ini sampai ke telinga orang-orang yang hadir, semua kekhawatiran mereka tersapu. Suara Sansekerta ini tampaknya memiliki efek yang luar biasa dalam memurnikan pikiran. Dan pada saat yang sama, di permukaan kepala raksasa itu, Sansekerta perak samar muncul satu persatu secara tiba-tiba. Mereka menjalin dan memadatkan teratai perak dalam ukuran mangkuk. Setiap lotus mekar dan berubah menjadi kelompok api perak. Mereka bergabung dan berubah menjadi lautan api perak yang ganas. Api perak diluncurkan terus-menerus, langsung membanjiri seluruh kepala. Permukaan batu dengan cepat meleleh dengan kecepatan tinggi yang terlihat dengan mata telanjang. Lan Xi, yang berada di udara, melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia segera berbalik, lalu cahaya perak menyala dan meledak ke kejauhan. Namun, Raja Sirene mendengus dingin, lalu dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan menggambar dengan penggaris sebening kristal di udara. 8 tombak panjang biru dilemparkan. Mereka membentuk garis yang mengecam arah Lan Xi. Tapi setelah beberapa suara pecah yang renyah, kotoran keluar. Tirai tipis di permukaan tubuh Lan Xi dihancurkan oleh beberapa tombak es yang dihubungkan menjadi sebuah garis. Setelah tombak terakhir menembus bahu Lan Xi, setengah dari tubuhnya berubah menjadi patung es. Meskipun Lan Xi sangat menyakitkan, dia masih menghancurkan liontin batu giok di lengan bajunya secara instan. Tubuhnya terbungkus sutra 5 warna, dan dia terus terbang. Tetapi pada saat ini, suara melengking datang dari udara terdekat. Sebuah cahaya putih meledak ke arahnya tiba-tiba. Setelah sekejap, itu langsung menembus cahaya 5 warna dan aura pelindung Lan Xi, dan menembus kepalanya dan keluar dari sisi lain dengan jejak darah. Cahaya putih itu terus berputar hingga berubah menjadi pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya dan hancur berkeping-keping. Setelah berteriak, Lan Xi jatuh langsung dari udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Liu Ming di kejauhan menghela nafas lega dan mengambil senjata spiritual sepanjang beberapa inci lainnya di tangannya. Lan Xi ini dibunuh oleh Bone Wind Owl secara tak terduga. Pria muda berjubah putih menyaksikan adegan ini dengan beberapa kejutan. Namun, dia mendengus, lalu menjentikkan lengan bajunya dan meluncurkan tombak es seperti meteor. Boom! Gas hijau yang baru saja keluar dari mulut dan hidung tubuh Lan Xi langsung terhempas oleh tombak es. Ekspresi Liu Ming sedikit tergerak ketika dia melihat ini, tetapi ketika dia menyadari bahwa tidak ada suara yang datang dari nyala api perak, dia tidak bisa tidak merasa ngeri. Hal surgawi macam apa api Putuo ini? Hanya dengan satu sentuhan, ia dengan mudah menghancurkan monster yang tampaknya tak terkalahkan ini. Saya tidak menyangka, benar-benar ada relik Buddhis seperti Putuo Flame. Saya pikir itu hanya dibuat oleh orang-orang percaya kuno itu. Xin Yuan di dekatnya meletakkan busur raksasa di sampingnya, dan dia bergumam dengan ekspresi terkejut. Ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, hatinya tergerak. Saat dia hendak bertanya, pemuda berjubah putih, yang berdiri di depan api perak, tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia menginjak satu kaki tiba-tiba, lalu tubuhnya melintas ke belakang dengan kabur. Dengan 2 kilatan, dia kembali ke posisi semula, dan dia memegang jialan yang melayang di udara dan berubah menjadi pelangi yang terbang ke arah asalnya. Gerakan Siren King sangat cepat. Itu terjadi dalam sepersekian detik.
Tepat ketika Liu Ming dan Xin Yuan terkejut akan hal ini, tawa aneh dari kepala raksasa itu keluar lagi dari nyala api perak yang ganas. Aku tidak menyangka kamu memiliki nyala api roh Buddha di tanganmu. Jika tubuh saya benar-benar makhluk hantu murni, saya khawatir saya tidak dapat melarikan diri dari kematian. Tapi sayang sekali penampilanku saat ini hanyalah avatar yang diringkas oleh ki negatif dari tempat ini. Saat berbicara, suara dengungan tiba-tiba datang dari api perak. Setelah itu, ia menembakkan rantai rune hitam yang menempuh jarak 1000 meter hanya dalam sekejap. Itu mengejar pemuda berjubah putih yang telah melarikan diri jauh. Raja Sirene yang memegang Jialan menyalurkan semua kekuatan spiritualnya untuk melarikan diri. Merasakan angin di belakangnya, wajahnya tampak ketakutan. Penguasa sebening kristal muncul di tangannya lagi. Saat dia menyuntiknya dengan kekuatan spiritual, dia melemparkan penggaris di belakangnya. Itu menjadi 100 meter besar. Kemudian, itu berputar dengan liar dan menimbulkan angin dingin biru mengerikan yang menuju ke rantai rune hitam yang masuk. Saat suara renyah terus datang, rantai rune hitam dibekukan oleh angin kencang. Itu menjadi es biru berkilauan seperti naga panjang yang memancarkan udara dingin yang samar. Siren King mengambil kesempatan ini untuk menggunakan jimat, dan kecepatan kaburnya meningkat beberapa kali. Dalam sekejap, dia terbang 1000 meter lebih jauh. Tetapi pada saat ini, ada serangkaian suara renyah tidak jauh di belakangnya. Es pecah hanya dalam 1 detik. Setelah rantai rune hitam menjadi kabur, itu menghilang ke udara lagi. Pria muda berjubah putih itu terkejut. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, rantai rune hitam keluar dalam fluktuasi ruang di dekatnya, dan itu berubah menjadi hantu yang mengejarnya. Raja Sirene merasa lengannya kencang dan tubuhnya mandek, lalu dia dan Jialan terikat erat. Mereka tidak bisa lagi bergerak. Kemudian mereka ditarik kembali oleh kekuatan yang kuat. Hanya dalam beberapa detik, Siren King dan Jialan muncul lagi di posisi sebelum mereka melarikan diri. Pada saat ini, wajah pucat Raja Sirene sangat suram. Setelah diikat oleh rune, aura mencengangkan meledak dari tubuhnya beberapa kali dan tubuhnya juga bersinar liar dalam cahaya biru, mencoba melepaskan ikatannya. Tapi rantai ini aneh. Apakah itu kekuatan fisiknya yang kuat atau kekuatan spiritual murni di tubuhnya, mereka tidak dapat digunakan. Kekuatannya menghilang seperti sapi lumpur yang jatuh ke laut. Pada saat yang sama, api perak mengerikan yang menyala dengan ganas tiba-tiba menghilang. Awan kabut hitam muncul di dalamnya, lalu mengembun menjadi wajah besar dan terdistorsi. Hanya saja kali ini, wajahnya dipadatkan oleh gas hitam. Itu menunjukkan senyum puas, dan sepertinya agak kabur. Perubahan yang begitu mencengangkan secara alami melebihi harapan Liu Ming dan Xin Yuan. Namun, keduanya bukan pembudidaya biasa. Mereka juga merespon dengan cepat. Ketika Siren King berlari tanpa memberitahu mereka, mereka juga segera berbalik dan berlari. Sebuah kabut hitam melonjak di tubuh Liu Ming. Itu membungkusnya dan boneka emas dan terbang dalam awan gas hitam. Xin Yuan mengguncang busur raksasa hitam di tangannya tanpa berpikir, lalu berubah menjadi batang besi hitam lagi. Dengan erangan, dia menekuk lengannya dan melemparkan ke arah lain. Hus! Tongkat raksasa hitam itu meledak dalam bayangan hitam, lalu bertambah besar ukurannya di sepanjang jalan. Sosok Xin Yuan kabur. Saat berikutnya, dia muncul di tongkat raksasa yang jaraknya 100 meter. Dia menembak seperti panah. Pergi. Kali ini, wajah raksasa hitam itu tidak mengatakan omong kosong. Itu mengerang, lalu menyemburkan 2 rantai rune dari mulutnya. Rantai menghilang di depannya segera setelah itu. Xin Yuan hanya mendengar suara siulan, lalu dia diikat erat oleh rantai rune yang muncul di ruang di dekatnya. Setelah kekuatan spiritual di tubuhnya mengembun, dia jatuh dari langit dengan tongkat raksasa. Setelah Liu Ming merasakan fluktuasi spasial datang dari belakang, dia langsung terkejut. Dia membuat gerakan, lalu prajurit rune armor emas langsung bertambah besar. Lengannya menjadi kabur, dan menerkam ke belakang. Pada saat yang sama, bayangan tinju emas yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan. Samar-samar membentuk badai emas yang menghalangi Liu Ming. Puff! Rantai rune hitam yang datang dari belakang melintas melalui badai emas seolah itu bukan apa-apa, dan itu menembus kepala prajurit rune armor emas. Setelah rantai menjadi kabur, anehnya muncul di belakang Liu Ming dan melatihnya bersama. Bab 427, Kepala Troll.
Ketika prajurit rune armor emas sedang ditembus, badai emas di depannya juga tersebar. Itu kemudian kembali ke jimat dan jatuh. Jimat prajurit serban kuning. Wajah raksasa hitam itu tampak terkejut dan senang ketika melihat pola roh dan gambar pria emas kecil di jimat kuning dari jauh. Sebuah cahaya melonjak dari mulutnya dan membawa jimat ini untuk ditelannya. Setelah beberapa detik, ketika Liu Ming dan Xin Yuan muncul lagi di depan wajah raksasa hitam itu, mereka seperti Raja Sirene sebelumnya, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika mereka bertiga saling memandang, mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Jialan, seorang wanita yang diikat oleh rantai rune, masih tidak sadarkan diri. Dia sepertinya tidak tahu apa-apa yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, Liu Ming secara alami mengenali rantai yang mengikatnya. Itu persis rantai rune yang sama dari troll kuno, kaki raksasa, yang dia temui di area rahasia Sekte Yuanmo, Monster Holding Tower. Hanya saja rantai rune sebelumnya berwarna 7, dan yang ini hitam. Selain itu, keduanya hampir identik. Wajah Liu Ming tampak tidak pasti. Dia samar-samar memikirkan sesuatu di benaknya. Tapi kemudian, setelah kehilangan tubuh batu aslinya, wajah raksasa ini tampaknya tidak tertarik untuk segera memakan Liu Ming dan yang lainnya. Setelah ia melirik mangsa di depannya, ada nyanyian bernada rendah di mulutnya. Liu Ming hanya merasa tubuhnya ringan, dan dia segera melayang, mengikuti wajah raksasa itu ke puncak gunung yang tidak jauh. Tubuh Lansi sebenarnya digulung oleh rantai rune, dan dia juga mengikuti di belakang mereka. Ketika wajah besar itu mendekati puncak, tiba-tiba, cahaya hitam dan ungu melonjak keluar dari mulutnya dan melintas ke puncak. Gunung besar itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Wajah batu setinggi 10.000 meter muncul di lereng gunung. Itu tampak sama dengan wajah hitam itu. Perlahan membuka mulutnya dan mengungkapkan terowongan batu hijau tua dengan tinggi 10 meter. Wajah raksasa hitam itu menyusut ukurannya setelah semua ini. Itu menjadi berukuran 10 meter dan terbang menuju pintu masuk. Liu Ming dan yang lainnya memasuki terowongan bersama-sama tanpa sadar saat mereka ditarik masuk. Ketika beberapa orang masuk, cahaya dari belakang tiba-tiba menjadi lebih kecil dan pintu masuk ke gunung secara bertahap ditutup. Liu Ming dan yang lainnya kemudian perlahan-lahan terbang di sepanjang terowongan ketika mereka ditarik oleh wajah hitam itu. Beberapa orang turun dan maju secara tiba-tiba. Setelah beberapa waktu, penglihatan mereka menjadi cerah setelah beberapa putaran. Mereka telah tiba di gua batu raksasa 1000 meter. Menurut penilaian Liu Ming di sepanjang jalan, tempat ini seharusnya berada di tengah perut gunung. Di tengah gua batu, sebuah altar hitam seperti pulau, yang sama dengan altar di Sekte Yuanmo yang menyegel kaki raksasa, melayang di udara. Di atas altar ada barisan raksasa dengan pola roh raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Di atas barisan, kepala yang ganas, seukuran loteng, dengan mata tertutup disegel di sana. Kepala raksasa itu memiliki tanduk hitam. Itu memiliki rambut perak panjang. Lapisan sisik hitam menutupi sebagian besar kepala. Ada sedikit gas abu-abu yang tertinggal di sana yang membuatnya tampak misterius. Ada rantai rune yang menembus di banyak bagian kepala. Sepertiga dari mereka telah berubah menjadi warna hitam. Arai besar di bawah ini samar-samar tidak lengkap, dan di tepi arai, ada beberapa tanda cakar yang dalam. Tanda itu beberapa meter dalam yang terlihat sangat menarik. Ketika Liu Ming dengan jelas melihat kepala raksasa dan altar, jantungnya berdebar kencang. Ini memang tempat yang menyegel troll kuno, dan juga kepala troll terpenting. Tampaknya telah terbangun karena dengan jelas menyingkirkan bagian dari segel. Tidak heran dia bisa menggunakan avatar untuk membuat kekacauan di luar. Raja Sirene dan Xin Yuan secara alami terkejut ketika mereka melihat kepala troll besar ini. Jelas, keduanya juga mengenali asal-usul troll tersegel itu secara sekilas. Wajah Siren King langsung menjadi muram, wajah Xin Yuan langsung pucat. Setelah wajah hitam membawa kerumunan ke tempat ini, itu berubah menjadi kabut hitam dan masuk ke kepala. Beberapa poni terdengar, Liu Ming dan 4 orang lainnya, ditambah tubuh Lansi tiba-tiba jatuh ke tanah dengan berat. Pada saat yang sama, ruang, di mana wajah hitam itu berada, memiliki kumpulan darah seukuran kepalan tangan. Ada samar gas hitam pada mereka. Mereka sebenarnya adalah esensi darah dari penambang budak yang dilahap sebelumnya. Selain itu, di tengah kelompok darah, jimat kuning mengambang di antara mereka.
Itu adalah jimat prajurit serban kuning. Setelah kabut hitam masuk ke kepala raksasa itu, kepala itu membuka matanya perlahan. Dua api perak menyala. Tatapannya sama dengan wajah raksasa hitam sebelumnya. Kepala besar itu melirik perlahan ke Liu Ming dan yang lainnya, lalu akhirnya berhenti di kumpulan darah di udara. Tiba-tiba, mulutnya terbuka dan cahaya ungu hitam melonjak keluar, menyedot semua kelompok darah. Akibatnya, kepala raksasa itu akan memancarkan cahaya darah saat sekelompok darah masuk ke dalamnya. Auranya juga sedikit meningkat. Saat semua kelompok darah ditelan, mata kepala troll itu berkedip-kedip, dan mulai berjuang seperti orang gila. Arai statis asli di altar segera berdengung. Rantai rune putih memancarkan cahaya kristal 7 warna, dan mulai menyusut dengan cepat. Kepala besar itu tiba-tiba tampak kesakitan, tetapi ada raungan gemuruh di mulutnya. Bang, bang, bang. Setelah beberapa menit, 3 rantai putih dipatahkan dengan paksa oleh kepala raksasa itu. Kepala raksasa itu membuka mulutnya dan menyemburkan beberapa api iblis hitam yang samar. Api langsung menggulung rantai yang rusak dan memperbaikinya di tempat. Rantai rune putih berkilauan asli menjadi mengembang dan menyusut secara berirama di bawah api iblis hitam. Rantai rune menjadi redup sedikit demi sedikit. Hanya dalam beberapa saat, rantai yang putus ini menjadi hitam. Setelah kepala raksasa itu tertawa aneh, ia menyedot api iblis yang menyempurnakan rantai rune. Senjata spiritual, yang digunakan pembudidaya kuno untuk menyegel kepala troll, sebenarnya berubah menjadi senjata kepala. Ini ternyata adalah tempat di mana kepala troll kuno disegel. Raja Sirene dan Xin Yuan terkejut dan marah karena mereka tahu asal mula rantai yang menahan mereka. Namun, pikiran Liu Ming berubah dengan cepat. Dia hanya menutup matanya dan memusatkan pikirannya ke lautan kesadaran. Dia segera memeriksa kembali tablet surgawi. Saat ini, pada lempengan batu hitam dan putih, bagian bawah pola jam pasir emas sudah ditutupi dengan kerikil perak tebal, tetapi hanya seperempat bagian atas yang tersisa. Setelah Liu Ming memiliki 2 pengalaman menyerap energi anggota tubuh troll, dia secara alami tahu bahwa satu-satunya harapannya untuk hidup sekarang adalah apakah dia bisa mengaktifkan tablet misterius itu. Dia menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam tablet surgawi. Pada saat ini, setelah 3 jimat disempurnakan oleh kepala troll, ia melihat mayat Lansi. Itu membuka mulutnya dan mengisap tubuh Lansi. Itu mengunyah dengan kuat, membuat suara gertakan yang menakutkan. Setelah beberapa saat, kepala troll itu bergetar dan membuka mulutnya lagi. Itu meludahkan bola daging berdarah 10 meter. Bau yang menyengat dan berdarah tiba-tiba memenuhi gua. Adegan yang begitu mencengangkan, tidak hanya mata Siren King dan Xin Yuan yang berkedip. Bahkan Liu Ming tiba-tiba membuka matanya untuk melihat bola daging dengan hati-hati. Di permukaan bola daging berdarah, ada pembuluh darah padat di atasnya. Saat jatuh dan berguling di tanah, ia berhenti di tempat setelah gemetar. Kemudian bola daging berdarah itu berkontraksi seolah-olah hidup, dan suara detak jantung datang darinya. Setelah beberapa detik, suara pemukulan menjadi lebih jelas, dan frekuensinya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam adegan aneh seperti itu, bahkan wajah Siren King tidak bisa menahan diri untuk tidak membiru. Saat bola daging berdarah itu bergetar, permukaannya mulai menembakkan beberapa sinar cahaya berdarah. Saat sinar cahaya menjadi semakin padat, secara bertahap membentuk sekelompok cahaya berdarah yang membungkus bola daging berdarah di dalamnya. Boom! Cahaya berdarah memudar, dan bola daging berdarah asli hilang. Namun, ada kabut darah yang menyengat di lokasi aslinya. Dalam kabut darah, samar-samar ada sosok kurus yang berjuang untuk berdiri. Ketika kabut darah menghilang, Liu Ming dan yang lainnya tercengang menemukan bahwa Lansi, yang pasti sudah mati, tiba-tiba berdiri lagi di depan semua orang. Pada saat ini, tubuh asli Lansi benar-benar utuh, tetapi jubah abu-abunya sudah usang. Ada banyak noda darah lengket di atasnya. Dia dikelilingi oleh gelombang gas hitam. Penampilannya terlihat jauh lebih garang dari sebelumnya. Kulit di tubuhnya ditutupi dengan pola roh hitam muda. Lapisan tipis sisik hijau muncul di lengan dan kakinya yang berkedip-kedip dalam cahaya aneh. Namun, matanya tampak kusam, tidak ada kekuatan apapun di dalamnya. Begitu Lan Xifang muncul, dia membuat raungan seperti binatang buas. Melihat Liu Ming dan yang lainnya yang tertahan di depannya, itu dipenuhi dengan dorongan haus darah. Dia benar-benar kehilangan akal.
Dia bahkan kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Dia sebenarnya setengah iblis secara langsung. Pada saat ini, iblis kepala raksasa mencibir dan berbicara kepada Lan Si yang dirasuki setan. Teman Lan, saya berjanji kepada Anda bahwa selama Anda membantu saya, itu akan membantu Anda menjadi kultivator negara pelet nyata. Sekarang setelah Anda mati, saya akan menggunakan boneka yang diubah oleh daging Anda sebagai avatar pertama saya. Di masa depan, Anda akan memiliki kekuatan real pelet state. Dengan itu, saya tidak benar-benar dianggap berbohong kepada Anda. Petik 2. Bab 428, Lan Si, yang dirasuki iblis. Liu Ming dan yang lainnya menemukan bahwa Lan Si yang menjadi iblis di depan mereka tidak hanya melestarikan ranah tahap awal periode kristalisasi, tetapi aura yang dia pancarkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kepala raksasa itu berkata, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lan Si dengan puas untuk sementara waktu, lalu dia melirik Liu Ming dan yang lainnya. Ketika melihat pria muda berjubah putih, senyum muncul di wajahnya, dan dia mengangguk puas. Ketika dia melihat Xin Yuan, dia mengabaikannya, tetapi ketika melihat Yang Ming, hidungnya bergerak sedikit, lalu tiba-tiba berseru. Lan Si, yang awalnya terlihat kusam, tiba-tiba berjalan ke Liu Ming, merobek tas kulit di pinggangnya, dan membukanya di tempat. Akibatnya, dua gas hitam meledak. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull muncul dari sana. Begitu Bone Scorpion mendarat, umumnya mengetahui situasi saat ini setelah melihat penampilan Liu Ming sekarang. Dua kelompok lampu hijau menyala. Saat itu membuat desisan aneh, itu berubah menjadi hantu dan berkedip. Kepala ular, di belakangnya kabur dan berubah menjadi sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya yang diluncurkan ke Lan Si yang dibenci. Demon Flying Skull juga terlihat ganas. Rambutnya berubah menjadi jaring yang menutupi Lan Si yang jahat. Lan Si yang jahat mengerang saat dia melihat ini. Lengannya menjadi kabur di bawah dua cahaya hitam. Bang, bang, dua suara keras berturut-turut terdengar. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull tersingkir selama beberapa 10 meter setelah dihantam oleh buku jari yang penuh dengan pola roh hitam. Keduanya berguling di udara beberapa kali yang membuat mereka terlihat malu, tetapi keganasan tersembunyi mereka juga muncul. Mereka menyesuaikan arah mereka dan menyerang Lan Si. Tetapi pada saat ini, tengkorak terbang setan yang diikat oleh rantai rune melotot, dan gas hitam keluar darinya. Itu melepaskan tekanan iblis yang menakutkan yang membuat mereka terengah-engah. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull berhenti di udara dan jatuh dengan keras. Lan Si yang dirasuki setan berjalan perlahan tanpa ekspresi. Kedua telapak tangannya yang besar dengan mudah meraih ekor Bone Scorpion dan rambut Demon Flying Skull. Dia mengangkatnya, lalu dia menjabat tangannya, melepaskan gelombang kejut yang menakutkan. Saat keduanya lumpuh, dia berbalik. Ketika dia mencapai kepala raksasa itu, kedua tangannya terentang, Bone Scorpion dan Demon Flying Skull tidak bisa lagi bergerak. Kepala raksasa itu memancarkan cahaya perak di matanya. Setelah dengan hati-hati menilai Bone Scorpion dan Demon Flying Skull, ia bergumam dengan ekspresi aneh, luar biasa. Itu hanya iblis peringkat rendah, tetapi sebenarnya dia memiliki auraku. Yang lain hanyalah makhluk hantu peringkat rendah, tapi itu memberiku perasaan dekat. Ini benar-benar memberi saya rasa keturunan saya. Biarkan aku berpikir, benar, jari kelingkingku dipotong oleh musuh yang kuat di tempat dengan ki negatif. Makhluk hantu ini pasti telah menelan jari kelingkingku. Hanya dengan begitu akan ada variasi seperti itu. Wah, pernahkah Anda melihat bagian saya yang lain disegel di tempat lain? Dalam kalimat terakhir, kepala raksasa itu benar-benar meneriaki Liu Ming dengan keras. Liu Ming mendengar ini, dan dia merasa sedikit tercerahkan. Ternyata Bone Scorpion bisa menjadi begitu luar biasa karena kesempatan tersebut. Tidak hanya itu dapat terus berevolusi, tetapi juga dapat memanggil bencana guntur yang tidak normal. Itu jauh dari sebanding dengan makhluk hantu serupa lainnya. Ya, aku memang melihat bagianmu yang lain yang disegel. Liu Ming mengaku setelah terdiam beberapa saat. Begitu dia mengatakan ini, Xin Yuan di sebelahnya tidak bisa tidak terlihat terkejut, Raja Sirene juga meliriknya dengan heran. Ketika kepala raksasa mendengar kata-kata itu, ia segera mengalihkan perhatiannya dari tengkorak terbang setan dan kalajengking tulang di depannya, dan buru-buru bertanya, bagus. Anda dengan cepat memberitahu saya keberadaan anggota tubuh saya yang lain. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya mungkin membiarkan Anda hidup. Tapi jika kamu berani berbohong,
aku akan membuatmu menderita di neraka. Kepala besar itu tampak sedikit gugup, tetapi ada sedikit kegembiraan dalam kata-katanya. Liu Ming melihat ini, dan ada jejak keanehan di matanya. Dia perlahan menjawab, saat itulah saya bepergian di tempat yang disebut benua Yunchuan sebelumnya. Ketika saya menjelajahi tempat rahasia dengan orang lain, saya tidak sengaja menemukan simpul luar angkasa di sudut terpencil. Saya penasaran dan ingin masuk. Bagaimanapun, sebagai hasilnya, sebuah altar yang mirip dengan yang ada di sini ditemukan di sana, dan sebuah kaki raksasa disegel di atas altar itu. Liu Ming dengan santai berbicara setengah jujur untuk menunda beberapa waktu, sambil dengan hati-hati mengingat situasi ketika dia bertemu dengan kaki troll besar di alam rahasia Sekte Yuanmo. Pada saat yang sama, dia sedikit gelisah di dalam hatinya. Sekarang dia melihat tubuh asli troll itu, mengapa gelembung misterius itu tidak muncul kali ini. Melihat situasi saat ini, dia sepertinya tidak punya banyak waktu untuk menunda. Ya, itu pasti kakiku. Ayo, apakah kamu sudah menemukan yang lain? Kepala raksasa itu mengangguk, dan senyum muncul di wajahnya. Setelah menemukannya bersama teman-temanku saat itu, kami kagum dengan aura kuat yang dipancarkannya, jadi kami tidak berani mendekatinya. Kami hanya melakukan sedikit observasi, lalu kami langsung meninggalkan tempat itu. Selain itu, kami tidak. Penampilan Liu Ming tidak berubah, tetapi dia akhirnya melepaskan kekuatan mental ke arah tablet surgawi di lautan kesadaran dan mengaktifkannya. Meskipun dia tidak tahu apakah pendekatan ini benar-benar efektif, dalam situasi saat ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membangunkan gelembung misterius. Akibatnya, pada saat berikutnya, suara lembut, "Pou," datang. Kemudian, ada gerakan di lautan kesadarannya. Gelembung bening seukuran kacang muncul dalam sekejap, dan itu berputar dengan cepat setelah berkedip. Tablet surgawi di lautan kesadarannya tiba-tiba bersinar. Sebuah rune ungu aneh muncul di tablet, dan itu berkibar liar. Junior, kamu mencari kematian. Kepala raksasa yang masih tersenyum itu langsung merasakan aura aneh dari Liu Ming. Ia berteriak marah. Saat membuka mulutnya, sutra hitam tebal ditembakkan darinya. Setelah beberapa kedipan, itu sudah di depan Liu Ming. Itu akan menembus kepalanya dan membunuhnya. Pada saat yang sama, rantai rune hitam yang awalnya menahan Liu Ming juga tiba-tiba mengencang. Sebuah kekuatan besar hendak merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Tubuh Liu Ming bergetar, dan tiba-tiba nyala api hitam keluar dari tubuhnya. Rantai rune dibakar menjadi abu hanya dengan satu sentuhan. Kemudian dahinya bersinar, gelembung yang berputar perlahan muncul di sana tanpa suara. Sutra hitam tebal melintas dan langsung masuk ke fantasi gelembung setelah suara, kotoran. Itu menghilang sepenuhnya. Kepala raksasa melihat pemandangan ini, dan itu terkejut. Ada firasat buruk di benaknya. Itu mengerang tanpa banyak berpikir, lalu melepaskan semua ki iblis sejati paling murni yang terakumulasi di tubuhnya selama bertahun-tahun. Gelombang gas hitam mengembun di atas kepalanya, lalu berputar dan berubah menjadi arus hitam monster yang melonjak ke arah Liu Ming. Untuk sementara waktu, seluruh gua besar dipenuhi dengan aura tirani yang sangat kuat. Wajah Siren King tampak tegas melihat ini. Dan Xin Yuan hanya bisa mendengus dengan nafas yang begitu mengerikan, lalu wajahnya menjadi merah. Namun, bayangan gelembung bening di depan dahi Liu Ming baru saja berputar, lalu arus hitam tersedot oleh kekuatan aneh ketika mendekati gelembung. Itu mengalir di dalam gelembung tanpa henti. Ki iblis sejati yang mengerikan ini diserap dalam sekejap mata. Xin Yuan dan Siren King tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat lega ketika ki iblis diserap. Xin Yuan menatap mata Liu Ming dengan sedikit ngeri, sementara wajah Raja Siren tetap tidak berubah seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak mungkin. Kepala raksasa itu terkejut. Itu tidak percaya apa yang dilihatnya. Tetapi pada saat ini, hantu gelembung misterius itu baru saja bergetar, dan itu melepaskan cahaya putih jernih yang menutupi kepala raksasa di dalamnya. Cahaya putih menarik keluar seorang pria hijau kecil dengan paksa dari atas kepala raksasa itu. Wajah pria kecil itu tampak sama dengan kepala raksasa itu, tetapi permukaan tubuhnya dibungkus dengan selusin rantai rune mini hitam. Itu mati-matian menahan tarikan cahaya putih, tetapi masih terbang menuju gelembung sedikit demi sedikit. Pria hijau kecil ini adalah jiwa yang tersisa di kepala troll sebelumnya. Itu tumbuh menjadi kekuatan yang sangat kuat setelah pelatihan untuk waktu yang lama karena segel.
Itu hanya memiliki sebagian dari ingatan troll kuno. Kepala raksasa yang kehilangan jiwanya, api perak di rongga matanya menghilang. Meskipun masih terlihat mengerikan, ia kehilangan vitalitas aslinya. Wajah pria hijau kecil itu penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah mengerang, Lan Si yang awalnya berdiri diam, membanting Bone Scorpion dan Demon Flying Skull ke tanah, lalu menerkam tepat ke arah Liu Ming setelah berubah menjadi bayangan. Jelas, jiwa kepala raksasa juga tahu bahwa krisis dapat diselesaikan selama Liu Ming mati. Untuk beberapa alasan, Pantasem gelembung misterius tidak menanggapi Lan Si iblis yang bergegas menuju Liu Ming, dan itu masih hanya menarik pria kecil itu tanpa tergesa-gesa. Liu Ming hanya angin jahat, lalu Lan Si yang jahat muncul di depannya. Tangan iblisnya kabur dan langsung menuju ke dada Liu Ming seperti pisau tajam. Itu secepat kilat, Liu Ming tidak dapat bereaksi. Sebuah suara yang keras. Liu Ming merasa panas di dadanya. Tubuhnya seperti dihancurkan oleh sesuatu, terbang keluar seperti karung pasir. Bab 429, dikendalikan oleh pikiran iblis. Pada saat yang sama, fantasi gelembung kristal sedikit bergetar. Cahaya putih awal menjadi sedikit redup. Itu benar-benar memungkinkan pria hijau kecil, yang awalnya diubah oleh jiwa kepala raksasa, untuk berjuang di dalamnya. Pria hijau kecil itu sangat senang melihat ini. Dia berteriak pada Lan Si yang dirasuki setan lagi. Sementara Liu Ming hendak menabrak dinding di belakangnya, dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dalam kemarahan. Tubuh terbang itu berhenti di udara, lalu dia melihat ke bawah untuk melihat bahwa dadanya sudah berdarah parah. Sisik Crimson Hydra yang menutupi titik vitalnya untuk berjaga-jaga jika benar-benar dihancurkan oleh kekuatan itu. Mau tak mau dia terkejut melihat situasi ini. Tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Lan Si yang jahat sekali lagi muncul di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan mencakar dada Liu Ming. Namun, untungnya, dia bisa melontarkan pukulannya yang tertutup timbangan tepat waktu. Setelah suara tabrakan, dia hanya merasa tinjunya panas, dan lapisan luar sisik di permukaan dicakar oleh Lan Si yang dirasuki iblis. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengamuk melonjak dari depan Liu Ming, dan itu membuatnya terbang. Puff! Tubuh Liu Ming terbanting keras ke dinding di belakangnya, lalu jatuh ke tanah di bawah. Untungnya, tubuh fisiknya juga sangat kokoh. Dia tidak terluka banyak oleh bantingan ini, tetapi pikirannya terkejut. Dia benar-benar memiliki sedikit pusing. Tapi jantungnya berdebar kencang, lalu terus tenggelam. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, ditambah bantuan dari penjara neraka naga harimau dan skala Crimson Hydra, dia sebenarnya tidak berdaya melawan Lan Si yang dirasuki iblis ini sama sekali. Ini benar-benar luar biasa. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan mati di sini? Pada saat ini, telinga Liu Ming tiba-tiba mendengar suara dingin yang hampir tidak terdengar, iblis. Liu Ming tiba-tiba merasakan ledakan di kedua telinganya. Dia merasakan sesuatu yang menyala di tubuhnya. Setelah jatuh dengan keras, nyala api hitam keluar dari tubuhnya dan membakar dengan ganas. Saat berikutnya, ada jejak rasa sakit di wajahnya. Setelah tubuhnya meledak dengan suara berderak, tubuhnya tumbuh lebih besar. Luka di dadanya juga pulih seperti tidak pernah terluka. Pola roh ungu samar muncul di kulitnya satu persatu. Dari kejauhan, Liu Ming saat ini berubah menjadi tatapan ganas yang agak mirip dengan Lan Si. Pada saat ini, dia hanya merasa ada kekerasan haus darah di otaknya, tetapi tubuhnya penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar mendongak dan meraung tanpa sadar. Pada saat ini, Liu Ming, meskipun sangat sadar akan pikirannya sendiri, dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dan tepat pada saat dia baru saja selesai bertransformasi, Lan Si yang hiruk-pikuk muncul di hadapannya. Dia mencakar di atas kepala Liu Ming dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak tanda hitam di udara. Setelah demonisasi, mata Liu Ming berkilat sengit. Dia hampir menggerakkan lengannya tanpa berpikir, lalu itu menjadi bayangan yang meluncur ke arah musuh. Lengannya sudah mengenai dada Lan Si meskipun dia meluncurkan pukulannya nanti. Boom! Sebuah bayangan abu-abu melintas di depan Liu Ming. Tubuh Lan Si yang di iblis itu bergetar dan terbang sejauh beberapa puluh meter. Dalam adegan ini, tidak hanya Raja Siren dan Xin Yuan yang tercengang, tetapi pria hijau kecil dalam cahaya putih itu bahkan lebih terkejut. Sebelum bisa memerintahkan Lan Si untuk melakukan apapun, adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkannya. Begitu Lan Si menstabilkan tubuhnya,
Liu Ming kabur dan muncul lagi di depan Lan Si yang jahat. Dia mengangkat tangannya dan meninju lagi. Ketika Lan Si yang dirasuki iblis melihat ini, dia mengerang dan melambaikan kedua tangannya dengan cepat juga. Satu telapak tangannya menerima pukulan Liu Ming sementara yang lain mencakar pinggang Liu Ming. Adegan aneh muncul. Tubuh Liu Ming bersinar dalam cahaya hitam. Pukulannya menembus telapak tangan Lan Si tanpa halangan. Lengan Lan Si meledak inci demi inci. Daging dan tulangnya menyebar. Pada saat yang sama, cakar Lan Si hanya mampu menembus aura perlindungan tubuh Liu Ming dan meraih pinggangnya. Tapi kemudian Liu Ming hanya menjentikkan kulitnya, dan itu langsung menjadi halus. Jari-jari yang tampaknya tajam menyapu kulitnya seolah-olah kekuatan itu tidak dapat diberikan pada kulitnya. Lengan Liu Ming yang lain tiba-tiba mengeluarkan suara letupan, lalu tiba-tiba berada di belakang leher Lan Si dengan sudut yang luar biasa. Dia tiba-tiba meraih dan memutar leher Lan Si, lalu dia melemparkannya ke udara dengan kecepatan ringan. Kepala Lan Si yang diiblis tiba-tiba berputar 180 derajat, lalu tubuhnya melayang di udara. Kemudian Liu Ming menghentakkan kakinya dan muncul di depan Lan Si. Dia mengungkapkan senyum mengerikan, lalu lengannya menjadi kabur. Kedua telapak tangan yang memiliki kuku tajam mencakar di bawah serangkaian bayangan cakar. Suara letupan terus datang dari udara. Tubuh Lan Si yang diiblis langsung berceceran darah. Setelah beberapa saat, sosok di udara menjentik, dan Liu Ming muncul dengan darah di sekujur tubuhnya. Di udara di atas, Lan Si yang diiblis telah tercabik-cabik. Anggota badan, daging, dan tulangnya yang patah menghujani. Seluruh udara gua tiba-tiba penuh dengan bau darah. Dari demonisasi Liu Ming hingga bangkit untuk melawan, lalu membunuh Lan Si, hanya butuh beberapa saat. Dan Liu Ming sendiri menyaksikan seluruh proses pertempuran berdarah antara dirinya dan Lan Si dari sudut yang aneh mirip dengan para pengamat. Pertempuran di antara mereka sangat sederhana. Mereka hanya melemparkan pukulan dan cakar satu sama lain, tetapi pertempuran yang kuat ini membuat Liu Ming terkejut jauh di lubuk hatinya. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa kekuatan tubuh fisiknya bisa begitu kuat. Sebuah pintu tersembunyi di benaknya sedang dibuka secara tidak sadar. Xin Yuan di dekat altar terpana oleh pertempuran berdarah yang sengit tadi. Eksistensi yang begitu kuat seperti Raja Sirene juga memandang Liu Ming dengan keraguan dan ketakutan. Tidak, pria hijau kecil yang diselimuti oleh cahaya putih itu berteriak keras. Suaranya sangat mengerikan. Cahaya putih di dekatnya juga melonjak hebat, membuatnya tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Itu ditarik dengan paksa oleh fantasi gelembung bening yang ada di altar. Dan pada saat bayangan pria hijau kecil itu menghilang, Liu Ming melihat sekeliling dengan dingin. Pada saat ini, bahkan Raja Siren tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan setelah dilirik oleh Liu Ming dengan acuh tak acuh. Wajah Xin Yuan memucat sedikit. Dia berkeringat dingin di punggungnya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Pada saat ini, mereka berdua telah menyadari bahwa Liu Ming telah kehilangan akal sehatnya saat ini. Berdasarkan cara kejam setelah dia berubah, mereka tidak akan terkejut jika dia segera merobeknya menjadi berkeping-keping. Namun, Liu Ming hanya buru-buru melirik keduanya dan Jialan yang masih pingsan di samping Raja Siren, lalu dia akhirnya mengarahkan pandangannya ke kepala raksasa yang disegel di altar di depannya. Tengkorak terbang setan dan kalajengking tulang yang dilemparkan ke depan kepala raksasa itu telah mendapatkan kembali mobilitas mereka setelah pria hijau kecil itu terserap. Tapi Demon Flying Skull menatap Liu Ming dengan kagum saat ini. Itu sebenarnya sedikit gemetar, dan tidak berani bergerak. Adapun Bone Scorpion di samping, dua lampu hijau di kepalanya memandang, Master, di depan. Ia ingin melompat, tetapi berdasarkan ketakutan naluriahnya, ia tidak berani melangkah maju. Liu Ming tidak melihat hewan peliharaan spiritual untuk waktu yang lebih lama. Sosoknya melintas dan muncul di altar. Lengannya bergerak dan menusuk mata kepala raksasa itu. Setelah dia menarik tangannya, dia mengeluarkan 8 batu kristal ungu seukuran kepalan tangan. Saat Liu Ming menjabat tangannya, dia memasukkan batu kristal ungu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Dia benar-benar memakan semuanya. Setiap kali batu kristal ungu ditelan, pola roh ungu di permukaan Liu Ming lebih jelas di bawah semburan cahaya ungu. Meskipun Liu Ming masih tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia menelan batu kristal ungu, niat haus darah di tubuhnya tumbuh lebih kuat pada saat yang sama.
Dia tahu bahwa ini bukan pertanda baik tanpa membuat pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini. Namun, dia tidak berdaya tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kekuatan spiritualnya dengan gila. Dia tidak bisa mengendalikan tubuh iblisnya. Dia ngeri di dalam hatinya. Dia hanya bisa melihat dirinya menelan batu kristal ungu ke dalam perutnya tanpa daya. Ini diulang beberapa kali. Ketika lengan, Liu Ming, ditarik keluar dari mata raksasa lainnya dan mengeluarkan 4 batu kristal ungu lagi. Batu kristal di dalam kepala raksasa ini dikonsumsi sepenuhnya. Setelah Liu Ming menelan semua batu kristal, dia tidak lagi mengganggu kepala raksasa itu. Kulit wajah kepala raksasa itu tampak sedikit suram saat batu kristalnya hilang. Gas hitam di sekitarnya juga menjadi tipis. Pada saat ini, setelah pola roh ungu di permukaan, Liu Ming mengalir, dia tiba-tiba meraung ke langit yang membuat yang lain merasa kedinginan di punggung mereka. Dia kemudian membalikkan tubuhnya dan menatap pemuda berjubah putih tidak jauh. Meskipun Liu Ming yang jahat sedang mengamuk karena niat membunuh yang haus darah, dan pikiran logisnya benar-benar hilang, dia masih secara tidak sadar memiliki permusuhan yang besar terhadap Raja Siren. Ketika niat membunuh melintas di mata Liu Ming, dia berjalan menuju pemuda itu. Siren King tampak sedikit pucat melihat ini. Sebelum menunggu Liu Ming mendekat, cahaya biru mengalir di matanya. Energi iblis yang kuat meletus dari tubuhnya, rantai rune hitam terlepas setelah lengannya menjadi kabur. Pria muda berjubah putih itu bergerak, dan dia segera berdiri dari tanah. Bab 430, mengalahkan Raja Sirene. Begitu pemuda berjubah putih itu membungkuk, dia meraih Jialan di depannya. Ternyata setelah pria hijau kecil itu terserap ke dalam fantasi gelembung misterius, rantai rune yang disempurnakannya langsung kehilangan semangatnya. Itu tidak lagi mampu menjebak Raja Sirene setelah kekuatannya sangat berkurang. Tetapi pada saat ini, Liu Ming telah berubah menjadi bayangan ungu dan bergegas di depannya. Jari-jarinya sudah mencakar Raja Sirene dengan angin kencang. Bahkan jika Siren King memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari Liu Ming, dia tidak bisa menahan keringat dingin di bawah cakar ini. Dia tidak bisa mengganggu Jialan yang ada di tanah. Dia hanya bisa menghindar ke belakang untuk menghindari cakar ini. Saat dia menghindar, dia mengeluarkan raungan naga. Tubuhnya bersinar terang, kemudian dia berubah menjadi naga sepanjang 100 meter yang ditutupi dengan sisik biru. Raja Sirene tidak punya pilihan selain melakukan ini. Awalnya, dengan kultivasi real pellet state-nya, jika kekuatan spiritualnya berada di masa jayanya, bahkan jika Liu Ming yang jahat itu kuat, dia tidak akan takut sama sekali. Tidak hanya dia terluka parah saat ini, tetapi dia juga terkena racun yang mengerikan. Dia perlu menggunakan sebagian besar kekuatan spiritual untuk menekan penyebaran racun di dalam tubuh. Pertempuran di hutan batu dengan kepala troll raksasa telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Jadi, dia hanya bisa menggunakan wujud aslinya untuk bertarung mati-matian dengan Liu Ming yang jahat. Pembangkit tenaga pellet state yang sebenarnya ini sangat disayangkan. Harta karunnya yang paling andal, jarum Xuan Yin, jika bukan pada saat kritis untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan menggunakannya sekarang. Tidak hanya dia tidak bisa menggunakannya untuk membela diri, dia juga harus mengolahnya dengan hati-hati di tubuhnya. Jika tidak, hasil pertempuran dengan klan makhluk laut mungkin berbeda. Tentu saja, meski begitu, Raja Siren dengan real pellet state dan tubuh naganya, kekuatannya yang kuat bisa dibayangkan. Liu Ming melewatkan serangannya. Menghadapi naga biru yang tiba-tiba muncul di depannya, pola roh ungu di tubuhnya masih menyala. Sekali lagi, bayangan ungu menyerang Raja Siren lagi. Sepasang cakar tajam langsung mengarah ke naga biru di udara. Beberapa suara siulan meledak, lengan naga biru terangkat, dan cakar biru jernih menghalangi di depannya. Bang, bang, dua suara keras. Ruang di sekitar keduanya bergetar hebat. Meskipun naga itu memblokir cakar Liu Ming yang jahat, 5 bekas cakar berdarah bisa dilihat saat cakar itu menyapu. Di bawah erangan naga biru, ekor penuh sisik berubah menjadi bayangan biru yang menyapu. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menembakkan sinar biru ke Liu Ming yang jahat. Tetapi pola roh ungu di permukaan, Liu Ming, mengalir untuk sementara waktu, dan tubuhnya sedikit bergetar, kemudian tubuhnya dipelintir menjadi sudut yang aneh, menyebabkan pancaran cahaya meleset di udara. Tangan lainnya menjulur ke depan di udara. Tiba-tiba, cakarnya berkelebat.
Ekor naga yang menyapu melewatinya terlempar sejauh 100 meter. Liu Ming mengendurkan kelima jarinya, dan beberapa sisik biru muda jatuh ke tanah bersama dengan daging besar. Begitu naga biru menstabilkan tubuhnya, matanya memancarkan sedikit ketakutan di bawah rasa sakit yang luar biasa dari ekornya. Pada saat ini, setelah sosok ungu melintas di depan matanya, Liu Ming muncul lagi dengan seringai. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya cakar maju dengan suara siulan. Naga biru itu memiliki wajah yang kusam. Itu mendesis dan mengabaikan lampu cakar. Sebaliknya, ia mengayunkan lengannya, sepasang cakar naga menyerang ke arah kepala Liu Ming. Sebelum cakar naga mencapai kepala lawan, dua suara teredam datang. Naga biru itu merasakan sakit di sekujur tubuhnya, lalu terasa dingin. Beberapa sisik digores lagi. Pada saat yang sama, Liu Ming membuat tawa yang aneh. Tubuhnya kabur dan muncul beberapa 10 meter jauhnya. Pada saat ini, cakar naga hanya melewatkan pukulannya. Segera setelah itu, tiba-tiba ada suara keras di luar puncak gunung hitam. Setelah semburan pasir dan batu yang berterbangan, sebuah lubang besar beberapa puluh meter muncul dari permukaan gunung. Seekor naga biru dan pemuda berjubah abu-abu yang ditutupi dengan pola roh ungu terbang keluar satu demi satu darinya. Itu adalah Raja Sirene dan Liu Ming yang di iblis. Keduanya benar-benar bertarung dari puncak gunung hitam ke hutan batu awal. Dalam sekejap mata, keduanya mengejar ribuan meter bersama-sama dan muncul lagi di lokasi altar sebelumnya. Di tanah berbatu, api perak yang disebabkan oleh Putuo Flame masih menyala dengan ganas. Itu tidak melemah sama sekali. Masih ada lapisan tebal tirai cahaya putih di atas nyala api. Sekelompok lansia melintas, dan sosok naga biru dengan mudah diekspos di bawah tirai cahaya simpul. Sebelumnya di gua, setelah keduanya bertarung sebentar, naga yang diubah oleh Raja Sirene terluka parah di bawah serangan hantu oleh Liu Ming yang jahat. Banyak sisik di tubuhnya bahkan dicakar olehnya. Oleh karena itu, Raja Sirene melihat bahwa situasinya sudah kembali, dia bisa mundur sambil bertarung. Setelah gagal beberapa kali untuk membawa Jialan bersamanya, dia hanya bisa menembus tembok gunung untuk melarikan diri terlebih dahulu. Liu Ming yang jahat diusir tanpa ragu-ragu. Raja Sirene dipenuhi luka saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia kalah begitu parah sejak dia maju ke Real Pellet State. Saat dia baru saja menarik napas dalam-dalam, sosok di belakangnya muncul. Lengan dengan pola roh ungu membesar dan menusuk ke tempat vitalnya. Lengan ini muncul dari sudut yang aneh. Itu hampir menyodorkan dalam jarak yang sangat dekat. Siren King sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan nyaris tidak mengubah posenya dengan tergesa-gesa. Bang! Liu Ming mengambil kembali cakarnya yang berdarah dan menangkap ekor naga itu, lalu dia memegangnya dengan kedua tangan dan mulai berputar. Naga biru itu tertangkap basah. Itu berubah menjadi fantasi biru dalam rotasi. Itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Itu benar-benar membuat suara siulan yang kuat. Raja Sirene hanya merasa bahwa pemandangan di sekitarnya buram. Dia sangat pusing sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Hus! Liu Ming tiba-tiba melepaskan tangannya dan melemparkan naga itu ke langit. Suara gemetar yang keras datang. Naga biru menabrak tirai cahaya di simpul luar angkasa, menyebabkan tirai cahaya bergetar hebat. Setelah itu jatuh dengan keras ke tanah. Itu tidak bergerak dengan matanya yang rapat. Pada saat ini, Liu Ming mengangkat satu tangan. 5 jari tiba-tiba diperkuat. Lampu ungu sepanjang beberapa inci dilepaskan dari ujung cakarnya. Dia muncul di samping naga dalam sekejap dan mencakar, ingin menggali jantungnya. Tetapi pada saat ini, naga itu membuka matanya dan meludahkan rune emas yang tidak diketahui. Itu mengenai Liu Ming yang diiblis dengan kecepatan yang luar biasa. Di bawah kilatan rune, itu berubah menjadi semburan cahaya keemasan yang meledak terbuka. Liu Ming terkejut. Dia terlempar ke belakang setelah membuat suara teredam. Kemudian Raja Sirene tidak lagi ragu-ragu. Dia meludahkan rune emas lainnya, dan itu berubah menjadi busur petir perak di udara. Pada saat berikutnya, ada guntur. Busur petir perak menghantam simpul di belakangnya. Tirai cahaya putih memiliki lubang besar yang tidak beraturan setelah ditusuk oleh busur petir perak. Tubuh naga biru yang diubah oleh Raja Sirene di bawah berubah menjadi pelangi biru yang terbang ke dalamnya.
Liu Ming yang jahat di udara menstabilkan tubuhnya di udara. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu, mencoba masuk ke simpul yang sama. Tetapi pada saat ini, permukaan tirai tipis berfluktuasi. Lubang besar itu langsung tertutup. Liu Ming, awalnya tertegun, lalu dia meledak menjadi marah. Saat dia hendak menyerang tirai tipis, ada suara gemuruh di telinganya. Wajahnya tiba-tiba berubah, lalu dia menjadi tidak sadarkan diri dan jatuh dengan berat. Dalam perjalanan turun, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Pola roh ungu yang menutupi tubuhnya juga menghilang, 10 kuku yang tajam juga hilang. Dia benar-benar kembali ke penampilan aslinya. Boom! Liu Ming jatuh dengan keras ke tanah dan menghancurkan lubang besar, lalu dia tidak bergerak. Di dalam gua besar di puncak Gunung Hitam. Xin Yuan menatap kosong ke altar. Sepertinya dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Jialan, yang berbaring di sampingnya, masih tidak sadarkan diri, tetapi jari manisnya bergerak sedikit secara tidak sengaja. Kalajengking tulang dan tengkorak terbang setan, yang sebelumnya ditekan oleh tekanan kepala raksasa, kemudian mereka tidak berani bergerak karena aura kuat yang dilepaskan oleh Liu Ming yang dirasuki iblis, mendapatkan kembali kebebasan mereka dan bergegas ke altar di udara setelah Liu Ming pergi. Rambut hijau Demon Flying Skull tiba-tiba meledak, dan tiba-tiba melintas ke hidung, telinga, dan mulut kepala raksasa itu. Itu merobek selusin batu kristal ungu seukuran kacang, lalu mulai memakannya dengan senang hati. Setelah membuat beberapa suara renyah, semua batu kristal dimakan. Kemudian itu berkedip dan melompat di atas kepala raksasa itu. Itu menggigit kulit kepala raksasa untuk menyedot esensi darah yang tersisa. Di sisi lain, Bone Scorpion menggunakan sepasang penjepit raksasa untuk merobek kulit longgar kepala raksasa itu, memperlihatkan tulang sebening kristal di dalamnya. Kemudian menggigit tanpa ragu-ragu. Tengkorak troll yang tampaknya keras itu dilunakkan oleh erosi racun ungu yang dikeluarkan dari mulut Bone Scorpion, dan Bone Scorpion menelannya ke dalam perutnya. Tentu saja, mereka bisa melakukannya karena ki iblis dari kepala troll diserap oleh fantasi gelembung. Sekarang, itu hanya cangkang kosong. Kalau tidak, kedua hewan peliharaan roh itu bahkan tidak bisa melukai kepala troll ini sedikit pun tidak peduli seberapa tajam gigi mereka. Xin Yuan tercengang melihat apa yang dilakukan Demon Flying Skull dan Bone Scorpion di altar. Liu Ming melihat kabut abu-abu di udara dan monumen batu hitam dan putih yang tingginya 20 meter di depannya, dan dia tidak bisa menahan tawa pahit. Kali ini, dia memasuki ruang misterius lagi. Bab 431, Luohu. Adegan pertempuran sebelumnya dengan Lansi dan Raja Siren masih segar dalam ingatannya, dan itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Di satu sisi, dia masih tenggelam dalam kesenangan sebelumnya karena memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Di sisi lain, dia mulai merasa sangat takut pada kenyataan bahwa dia tidak dapat mengendalikan dirinya setelah dirasuki. Ketika dia akhirnya menarik pikirannya kembali dari adegan sebelumnya, menenangkan pikirannya, dan berbalik untuk memikirkan sesuatu, ekspresi wajahnya membeku. Dia melihat seorang anak laki-laki, yang berusia sekitar 14 tahun, sedang menatapnya dengan wajah kosong tidak jauh darinya. Bocah itu mengenakan pakaian hijau, dan wajahnya sangat mirip dengan Liu Ming beberapa tahun yang lalu, kecuali bahwa pupil matanya bersinar dengan cahaya emas dan perak. Ini memberi rasa dingin yang memperingatkan yang lain agar tidak mendekat. Yang lebih mengejutkan bagi Liu Ming adalah ketika dia menggunakan pikiran surgawinya untuk memindai anak laki-laki itu, dia tidak dapat menemukan apapun seolah-olah tidak ada orang di sana. Bolehkah saya menanyakan nama Anda kepada Tuan? Mengapa kamu di sini? Liu Ming bukanlah orang biasa. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia akhirnya pulih dan bertanya sambil memaksakan senyum. Pada saat yang sama, dia melangkah mundur diam-diam. Siapa saya? Saya tidak tahu, tetapi sejak saya lahir, saya telah menyaksikan hal ini terus-menerus mengubah inangnya. Di antaranya adalah miskin, manusia dan makhluk hantu. Di antara mereka yang paling lama bisa bertahan selama ribuan tahun. Yang terpendek memiliki kekuatan spiritual dan esensi darah mereka yang terkuras sepenuhnya saat mereka dirasuki. Namun, termasuk kamu, hanya ada sekitar 8 orang di antara tuan rumah yang bisa melihatku setelah diterima oleh benda ini. Anda bisa memanggil saya, Luohu. Mata pemuda itu berkilauan dengan cahaya emas dan perak saat dia melihat Liu Ming. Dia berkata perlahan. Kata-katanya memiliki perasaan kekosongan yang aneh seolah-olah orang itu dekat namun jauh.
Ternyata senior Luohu. Namun, seharusnya senior yang mengingatkan junior kan. Jika senior tidak membantuku, junior kemungkinan besar akan dibunuh oleh troll itu. Liu Ming tampak mengerti ketika dia mendengar pemuda itu, dan dia menjawab dengan hormat. Hehe, aku tidak membantumu sama sekali. Saya baru saja membangkitkan kekuatan iblis sejati yang tersembunyi di tubuh Anda. Tetapi konsekuensi dari melakukannya juga mempercepat proses demonisasi Anda. Sebelum itu, jika Anda membiarkan tubuh Anda menjadi iblis dengan sendirinya, itu akan memakan waktu 5 atau 6 tahun. Selain itu, jika kamu tidak dapat menekan serangan balik dari kekuatan-kekuatan iblis sejati suatu hari nanti dan benar-benar menjadi makhluk iblis yang tidak punya pikiran, aku akan menyegel jiwamu dalam benda ini dan menemukan inang berikutnya. Luo Hui tiba-tiba menyeringai setelah mendengar kata-kata Liu Ming, menunjukkan giginya yang putih. Kekuatan iblis sejati, tuan rumah, makhluk iblis. Meskipun Liu Ming berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang ketika dia mendengar rangkaian kata-kata yang menakjubkan ini. Jangan khawatir, karena saya bersedia muncul di depan Anda, saya secara alami akan menjawab beberapa pertanyaan Anda. Jadi, sebagai harga bagi Anda untuk menemukan begitu banyak energi iblis sejati kali ini, saya dapat menjawab 3 pertanyaan Anda dan memberikan satu hal yang baik untuk Anda. Hehe, terakhir kali saya berbicara dengan tuan rumah yang bisa berkomunikasi, adalah ribuan tahun yang lalu. Pemuda itu berkata dengan ringan. Sejak senior berkata demikian, junior tidak akan sopan. Junior ingin tahu apa keberadaan benda ini, dan dari mana asalnya. Liu Ming terkejut setelah mendengarkan kata-kata bocah itu, tetapi wajahnya tampak tidak yakin sebelum bertanya. Kamu sangat pintar. Anda sebenarnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini secara langsung. Sayangnya, saya juga tidak tahu asal-usul benda ini. Anda hanya bisa berspekulasi sendiri. Itu mungkin semacam harta karun yang ditempa oleh individu yang kuat. Luo Hui pertama kali memujinya, tetapi kemudian dia memberikan jawaban yang membuat Liu Ming tercengang. Bukankah jawaban senior terlalu santai? Liu Ming berkata dengan senyum masam. Bagaimana santai? Saya menjawab apa yang Anda tanyakan, tetapi jika saya tidak mengetahuinya, tidak ada gunanya bahkan jika Anda bertanya. Baiklah, kamu bisa mengajukan pertanyaan kedua. Pemuda itu mendengus dingin dan menjawab dengan wajah tegas. Dalam hal ini, junior ingin tahu apa efek spesifik dari benda ini. Liu Ming terdiam beberapa saat sebelum dengan lembut menginjak tanah dengan satu kaki dan bertanya. Segel, Luo Hu baru saja mengucapkan 2 kata untuk pertanyaan ini. Ini membuat Liu Ming benar-benar terdiam. Ketika dia ingin bertanya dengan hati-hati, dia melihat pemuda itu menatap ke langit. Dia jelas enggan menjawab pertanyaan terkait. Adapun 2 pertanyaan sebelumnya, satu hampir tidak terjawab dan yang lainnya hampir sama dengan tidak ada pertanyaan meskipun sudah terjawab. Liu Ming masih tidak mengerti apa-apa pada akhirnya. Akibatnya, Liu Ming secara alami harus lebih berhati-hati tentang pertanyaan ketiga. Setelah mempertimbangkan berulang kali, dia berbicara dengan sangat serius. Junior ingin tahu tentang demonisasi yang dikatakan senior sebelumnya. Selain itu, kapan apa yang disebut kekuatan iblis sejati ada di junior? Petik 2. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingat pengalaman mencuri jiwa. Kali ini, pemuda berpakaian hijau menatap wajah Liu Ming dan bertanya perlahan. Junior tentu ingat, apakah ada hubungan antara orang yang mencuri jiwa dan kekuatan iblis sejati di junior? Liu Ming terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia memikirkan hilangnya Liu Ming yang lain di ruang misterius. Dia masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Dia mengangguk dan menjawab. Makhluk yang mencoba mencuri jiwamu sebenarnya adalah pikiran alternatif dari jiwa iblis yang disegel di sini. Hanya saja itu meremehkan kekuatan harta ini. Pikiran alternatifnya untuk sementara dapat menempati tubuh Anda, tetapi masih tersedot ke ruang ini dan terbunuh di tempat. Namun, itu masih tidak mau, jadi ketika Anda memasuki ruang ini, Anda melihat pemandangan jiwa iblis yang mencoba melarikan diri dari segel. Meskipun pikiran alternatifnya hancur di tempat, masih ada sisa pikiran iblis yang masuk ke pikiran surgawi Anda dan bersembunyi di sana. Pikiran iblis ini kemudian pergi ke tubuh fisik Anda dengan mengikuti pikiran surgawi yang Anda visualisasikan. Setelah menyerap aura dunia luar, itu menghasilkan kekuatan iblis sejati yang murni. Pria muda berbaju hijau berkata perlahan.
Ternyata memang begitu. Aku bertanya-tanya mengapa hal yang mencoba mencuri jiwaku menghilang tiba-tiba. Apalagi hari itu, memang ada gas hitam yang masuk ke tubuhku di ruang ini. Wajah Liu Ming sangat berubah. Esensi murni dari pikiran iblis ini dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan segel, dan tidak lagi memiliki keinginannya sendiri. Itu benar-benar menghilangkan kendali jiwa iblis. Namun, itu akan mengikuti nalurinya untuk terus menghasilkan kekuatan iblis sejati, dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat di tubuh Anda. Tentu saja, proses ini awalnya sangat lambat. Demonisasi pertama Anda hanya akan terjadi beberapa tahun kemudian. Tidak, situasi Anda sedikit istimewa. Anda hanya akan menjadi setengah iblis yang berbeda dari budak iblis, Lan Si, yang Anda bunuh. Namun, dengan preseden demonisasi pertama, akan ada kedua kalinya, ketiga kalinya, setiap setengah demonisasi, meskipun itu akan membuat Anda sangat kuat, memaksimalkan kekuatan Anda, itu juga akan membuat temperamen Anda menjadi haus darah. Pada saat yang sama, akan lebih sulit bagimu untuk kembali menjadi manusia. Pada akhirnya, Anda akhirnya akan kehilangan kendali atas tubuh Anda sendiri. Suatu hari, jika Anda tidak dapat menekan kekuatan iblis sejati untuk memicu, pikiran iblis di tubuh Anda akan mengikuti nalurinya dan langsung melahap jiwa Anda, menjadi makhluk iblis sejati. Luohu mengatakannya dengan wajah kosong. Wajah Liu Ming sudah membiru saat mendengar ini. Meskipun dia memiliki firasat buruk setelah mendengar pikiran iblis, jiwa iblis, dia tidak pernah menyangka situasi sebenarnya akan seburuk ini. Tapi setelah mengatakan itu, jika Luohu tidak memicu kekuatan iblis yang sebenarnya di tubuhnya, dia kemungkinan besar akan menjadi makanan kepala troll raksasa. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini dan tahu tentang hal-hal ini? Setelah memikirkannya seperti ini, Liu Ming akhirnya sedikit tenang, dan segera melanjutkan untuk bertanya tanpa banyak berharap, karena senior tahu alasan penyembahan junior terhadap junior, apakah senior punya cara untuk menghadapinya? Di luar dugaan Liu Ming, pemuda bernama Luohu ini melirik Liu Ming dan menjawab, tidak ada cara lain selain dengan paksa menekannya dengan kekuatan spiritual. Dengan cara ini, junior akan meningkatkan kultivasi saya sendiri untuk memastikannya lebih kuat daripada kekuatan iblis sejati yang dihasilkan oleh pikiran iblis. Kalau tidak, itu sama sekali bukan penindasan. Liu Ming menghela nafas dan berkata dengan senyum masam. Kali ini dia dirasuki, dan dia cukup beruntung untuk dapat memulihkan kewarasannya, menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan iblis sejati ini jelas tidak melampaui kemampuan kultivasinya sendiri. Lagi pula, menurut pemuda itu, butuh beberapa tahun untuk memicu setengah demonisasinya. Tetapi jika dia tidak bisa meningkatkan ranahnya sesegera mungkin, bagaimana dia bisa tahu apakah dia bisa kembali normal setelah demonisasi berikutnya? Pria muda berbaju hijau itu melirik Liu Ming dengan dingin, dan dia tidak lagi menjawab apapun. Apakah senior tahu jika ada cara untuk mengekstrak pikiran iblis ini? Liu Ming berpikir dalam benaknya dengan cepat, lalu dia bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Luo Hui terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan enteng, asal-usul jiwa iblis yang sebelumnya mempengaruhi segel, luar biasa, jadi meskipun itu hanya sisa dari pikiran iblis, sangat sulit untuk ditangani. Secara umum, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Namun, jika suatu hari Anda dapat maju ke keadaan pemahaman mistik, mungkin Anda akan memiliki cara untuk mengusir pikiran iblis itu sendiri. Petik 2. Pemahaman mistik. Liu Ming terkejut lagi setelah mendengar ini. Ah, aku lupa. Kultivasi Anda saat ini terlalu jauh dari dunia ini. Selain itu, wilayah laut ini harus menjadi sudut terpencil dari alam budidaya. Tidak banyak sekte nyata sama sekali. Itu normal jika Anda belum pernah mendengarnya. Level tertinggi yang kamu tahu pastilah Real Pellet State kan? Faktanya, di atas Real Pellet State, ada juga Celestial State, dan di atas Celestial State adalah Mystic Comprehending State. Jika Anda dapat berkultivasi ke tingkat ini, Anda harus dapat menyingkirkan pikiran jahat ini. Jawab Luo Hui. Pemahaman surgawi, mistik. Liu Ming menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan gumaman setelah mendengarkan.